Rp2.000 per lembar. Per lembar. Kemana? 2.000 teh per lembar per dus. Per dus. Per dus satu Pak. Rp5.000 50 dus. 50 dus. 50 dus. Minimum. Sebetulnya nggak ada minimum, tapi kan kalau luar kota mah tuh seetik Pak. Sebetulnya emang nggak ada minimum order, tapi ambil orang kita teripu. Iya maksudnya. Oke, kita kasih minimum 50 dus ya luar kota. Dari Jakarta. Iya, tenang. 50. Kita cobaan 100. 100. Kecilnya itu kalau 100 kali 2.000, berarti kan 2.000 buat dia. 100 dus enggak, hitungannya dus. Enggak, kan 100 per dus itu kan 2.000. Ya. Kalau dia ngambil 100 dus, jadi kan 200.000 buat dia ya. Iya. Ya. Iya, kecil. Karena masker sekarang udah murah-murah. 100 tes lah Pak. Kan orang jangan ngecek ongkos kirim luar kotanya. Soalnya kan luar kota bisa pakai masker Pak. Ya nanti itu di luar itu kan. Ya, ongkos kirim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pertemuan kita hari ini dicurah-curahi rahmat dari Allah, kemudian membawa manfaat untuk kita semua. Boleh dibantu dengan slide-nya yang saya kirimkan kemarin, Mas? Oke, Mas. Jadi pertemuan kita pertama kali ini kita akan membahas tentang Andalusia, negeri sejuta cahaya. Masya Allah, gitu ya. Negeri sejuta cahaya. Ini saya tidak tahu sudah bergabung atau belum. Ada follower saya yang dari Barcelona, itu beliau bercerita kalau ada temannya itu yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun itu tidak tahu kalau Andalusia itu adalah tempat dia tinggal gitu. Jadi dia pernah mendengar tentang Andalusia tapi dikiranya itu somewhere out there gitu. Dia tidak tahu bahwa Barcelona itu adalah bagian dari Andalusia. Mengapa Andalusia gitu ya? Boleh slide-nya, Man? Sebentar ya teman-teman, sepertinya Mas Regi masih agak kesulitan untuk jalanin slide-nya. Oke, mengapa Andalusia gitu ya? Sebenarnya Andalusia ini adalah sebuah episode yang paling lengkap gitu, sebuah fragmen kehidupan yang sangat lengkap dalam kehidupan kita. Ini bisa menjadi ibroh, menjadi pelajaran yang betul-betul akan membawa manfaat bagi kita umat Islam saat ini.
Dari mulai racingnya sampai kemudian fallingnya, itu semua ada di sana. Bagaimana sebuah peradaban dibentuk diawali oleh satu orang, nanti saya ceritakan gitu ya, kemudian juga ditutup salah satunya gitu ya, juga oleh satu orang gitu. Jadi ini memang betul-betul sungguh suatu periode sangat panjang, 800 tahun yang bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Andalusia ini pernah menyinari dunia dengan cahaya hidayah dan ilmu pengetahuan sama lebih dari 800 tahun. Tempat segala hal hebat berawal. Ini waktu pertama kali saya itu riset sekitar 2 tahun untuk melakukan perjalanan dan penulisan buku Journey to Andalusia ini. Ketika akhirnya saya menginjakkan kaki di sana, Masya Allah itu betul-betul getar di hati saya itu berasa sekali gitu, bagaimana sebuah peradaban yang sedemikian spektakulernya. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah ada yang ke sana atau mungkin malah tinggal di sana, itu akan merasakan betul gitu bagaimana sebuah peradaban yang begitu luhur, begitu luar biasa, begitu segala hal hebat berasal dari sini, tiba-tiba seakan hilang, tidak ada bekasnya. Bahkan kita sebagai umat Islam banyak yang tidak tahu. Pada waktu saya mau berangkat ke sana, itu ada satu teman saya, seorang jurnalis senior bertanya, kamu mau ke Andalusia? Andalusia itu di Turki ya? Bahkan dia pun tidak tahu Andalusia itu di mana gitu ya. Andalusia itu sampai di Turki gitu. Ini makanya penting sekali kenapa kita itu harus mengetahui tentang sejarah Andalusia. Kenapa tidak akan seperti hari ini kalau tidak ada Islam selama 800 di sana. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Andalusia itu suatu tempat yang lekat dengan ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya merupakan pengejauhan tahan dari ayat pertama yang turun, Iqra. Ini saya sangat terkesan sekali gitu ya. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bagaimana Islam itu memang betul-betul agama yang sangat lekat dengan ilmu pengetahuan. Nggak benar gitu kalau orang Islam itu bodoh, terpinggirkan, dan seterusnya. Ayat pertamanya saja Iqra. Ayat pertamanya itu bukan perangilah, bukan taklukkanlah, bukan sholatlah, bukan dan lainnya gitu ya. Tapi ayat pertamanya itu adalah Iqra, bacalah. Tentu yang dibaca tidak hanya membaca buku atau membaca kita, tapi juga membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang ada di alam. Salah satunya dengan melakukan rihlah atau perjalanan atau traveling, itu kita akan bisa membaca banyak sekali ayat-ayat yang Allah tunjukkan. Kemudian, kenapa pilihannya itu adalah Andalusia? Jadi kita udah mau mulai masuk materi. Jadi pada waktu itu tuh kan nggak serta-merta gitu ya perluasan wilayah Islam itu terus tiba-tiba cap-cip-cup gitu kan, kesana deh gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi pada waktu itu kan memang di dunia ini memang ada 2 peradaban besar, yaitu Romawi dan Persia. Perluasan penyebaran cahaya hidayah sudah dimulai dan itu memang masif gitu ya, terjadi pada waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, ke arah Persia maupun ke arah Romawi. Satu persatu wilayah-wilayah itu mulai dibebaskan. Saya selalu menggunakan kata pembebasan karena memang ayatnya itu adalah fatuh gitu ya, pembebasan, bukan penaklukan, apalagi penjajahan. Gitu. Kenapa disebut pembebasan? Karena Islam itu selalu mengantarkan masyarakat itu dari kegelapan menuju cahaya terang, menuju cahaya hidayah. Gitu. Dari katakanlah misalnya mengatakan peradaban Romawi lebih maju daripada Islam, peradaban Persia lebih maju daripada Islam gitu. Betul, bisa jadi secara fisik gitu ya. Pada waktu pembebasan Romawi maupun Persia, secara fisik mungkin istana mereka lebih megah, mungkin secara fisik harta benda mereka lebih banyak. Tapi masyarakat itu masih terbelenggu dalam kebodohan. Semua pengkastaan manusia dan segala macam yang semua sekat-sekat itu yang dibebaskan oleh Islam melalui pembebasan itu. Nah, pada waktu itu sebenarnya nubuat Rasulullah yang disampaikan pada waktu perang Khandaq, yaitu akan ada pasukan terbaik yang dipimpin oleh pemimpin terbaik yang akan membebaskan Konstantinopel, itu rupanya menginspirasi dari generasi ke generasi. Semua generasi terbaik itu ingin menjadi pemimpin atau pasukan yang dinubuatkan itu. Konstantinopel selalu ada dalam bayangan semua orang. Termasuk salah satunya itu adalah Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Mereka kepingin sekali untuk menjadi bagian dari yang dinubuatkan itu. Lalu ada salah satu pemimpin pada waktu itu, beliau ini memimpin salah satu bagian teritori gitu ya, provinsi kalau kita sekarang menyebutnya di Afrika, di Maghribi gitu, namanya Musa bin Nusair. Itu juga dia itu juga kepengen untuk menjadi pemimpin terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Next, Mas. Next slide, Mas Reddy. Sorry. Jadi pada waktu itu impiannya adalah mengapa Andalusia, karena dari Andalusia itu
terpikirnya itu adalah terus membebaskan wilayah-wilayah di Eropa. Lalu kemudian setelah sampai nantinya itu kan perluasan pembebasan kita terakhir itu sampai ke wilayah Perancis. Nah setelah Perancis itu kan akan ada Italia, lalu ke Yugoslavia, Romania, Bulgaria. Bulgaria itu sudah mepet, sudah sebelah-sebelahan sama Konstantinopel. Pada waktu itu memang keinginannya adalah menuju Konstantinopel. Tapi qadarullah memang mereka tidak sampai di sini, tapi justru membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa di wilayah Andalusia. Mas Regi, boleh slide berikutnya? Boleh, sebentar ya, ini agak berat kayaknya nih. Oke, jadi ada 3 orang yang selalu namanya tercatat dalam sejarah Andalusia. Yang pertama adalah Musa bin Nusair. Tadi saya sudah sempat sebut, beliau ini adalah gubernur Afrika Maghribi tepatnya gitu ya. Jadi ada di wilayah-wilayah yang sekarang itu disebut Maroko, Tunisia, Aljazair gitu. Nah, ini dari tempat beliau memimpin ini. Kelihatan, Mbak? Sudah muncul belum? Sudah muncul. Dari tempat beliau memimpin ini di Maghribi ini, itu Andalusia itu kayak manggil-manggil gitu. Karena cuma di seberang batasi selat sempit, namanya Selat Gibraltar. Ini sama dengan kalau misalnya kayak kita di Jakarta itu terus kayak ngeliat ke Kepulauan Seribu gitu. Kayak pulaunya itu di sana, di ujung sana tuh kelihatan. Nah, beliaulah yang memberangkatkan pasukan. Sebenarnya nanti akan tersebut nama pahlawan Tariq bin Ziyad. Ini yang selalu disebut-sebut sebagai pembebas Andalusia, pembebas Semenanjung Iberia. Sebenarnya dia ini adalah pasukan kedua. Pasukan pertama itu yang dikirim itu dipimpin oleh Tarif bin Malik. Kalau sekarang kita itu menggunakan kata tarif gitu ya, tarif jalan tol atau tarif listrik atau tarif apa, ini sudah diambil dari nama Tarif bin Malik ini. Oh begitu ya? Ini membebaskan satu pulau. Pulaunya ini tuh namanya sekarang menjadi kota. Kotanya itu namanya Tarifa, diambil dari namanya. Ini kalau kita sekarang dari Maroko kita mau menyeberang ke Andalusia, itu kita tidak bisa masuk lewat Gibraltar. Jadi kita nggak bisa mendarat persis di tempatnya dulu Tariq bin Ziyad mendarat, karena Gibraltar itu sekarang secara administratif masuk wilayahnya Inggris. Ini perlu menggunakan visa yang berbeda dengan kita kalau misalnya mau jalan-jalan ke Eropa yang visanya adalah Schengen. Kecuali kalau memang punya visa UK gitu, bisa mendarat di Gibraltar dan menyusuri jejaknya Tariq bin Ziyad. Jadi ini beda dikit gitu. Kita mendarat itu di tempat Tariq bin Malik dulu mendarat. Lalu yang kedua tentu saja sang pahlawan pembebas Iberia, ini namanya Tariq bin Ziyad. Ini luar biasa sekali. Jadi betul gitu ya, kalau sekarang kita itu dunia lagi disibukkan dengan isu rasialisme. Islam itu 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu itu sudah lebih advance gitu, menghapus-hapus sekat-sekat rasialisme itu. Salah satunya adalah dipilihnya si Tariq bin Ziyad ini untuk memimpin ekspedisi pembebasan Iberia. Tariq bin Ziyad ini bukan orang Arab. Tariq bin Ziyad ini berasal dari sukunya itu namanya Berber atau biasa disebut Barber atau Barbar. Nah, ini kenapa makanya kita itu harus belajar tentang Andalusia. Salah satunya itu ini. Di Andalusia itu mostly ini adalah sejarah yang paling dikhianati di abad modern ini. Jadi apa yang terjadi di sana itu almost yang kita tahu adalah 180% sesuatu yang berbeda. Lebih dari 100% gitu ya, 180%. Sesuatu yang sangat berbeda. Salah satunya adalah penamaan barbar. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia saat ini pun, barbar itu untuk menggambarkan suatu yang brutal, sekelompok orang yang tidak terdidik, tidak terbelajar, dan seterusnya. Padahal barbar ini adalah sukunya si Tariq bin Ziyad ini, sang pahlawan ini. Ini memang sengaja digunakan karena bahasa Inggris itu barbar. Ini digunakan untuk mendiskreditkan gitu sang pahlawan ini gitu. Dan ada banyak lagi istilah-istilah, salah satunya itu. Jadi catat ya, gitu. Kenapa kita harus belajar tentang Andalusia? Karena ini memang banyak yang seperti ini nanti kita akan temui, pembiasan seperti ini. Pasukan Tariq ini luar biasa sekali, jumlahnya itu hanya sekitar 12.000, berhasil membebaskan mengalahkan pasukan lawan yang waktu itu jumlahnya sampai 100.000. Salah satu cerita yang terkenal yang dihembus-hembuskan adalah pembakaran kapal-kapal yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad ketika mendarat di Selat Gibraltar itu. Ini juga banyak digunakan, bahkan kalau misalnya kita ikut pelatihan motivasi apa segala macam, itu juga sering diceritakan tentang pembakaran kapal ini. Padahal sebenarnya menurut Dr. Raghib Al-Syirjani dalam bukunya Bangkit dan Runtuhnya Andalusia itu tidak benar gitu. Pada waktu itu panggilan jihad itu seperti panggilan sholat Jumat.
laki-laki itu diseru langsung berangkat semua. Kayak kalau kita sekarang setelah sekian bulan gitu ya, 2 bulan nggak boleh sholat Jumat ke masjid, begitu pertama kali dibuka, semua orang itu berbondong-bondong untuk pergi ke masjid. Nah, pada waktu itu tuh panggilan jihad seperti itu. Begitu diseru untuk jihad, semua berangkat. Sejak kapan gitu ya, para syuhada ini membutuhkan semangat dengan cara kapalnya dibakar supaya nggak balik lagi gitu. Jadi mereka udah kecemplung di medan perang itu udah nggak bisa nggak punya jalan untuk balik lagi ke depan, harus perang ke depan karena ada musuh di belakang, ada lautan gitu, udah nggak mungkin. Nggak seperti itu gitu. Barat membutuhkan pembenaran kenapa pasukan yang jumlahnya hanya 12.000 dari negeri yang sangat asing itu bisa mengalahkan mereka, kemudian menguasai peradaban mereka. Nggak ada yang lebih masuk akal ketimbang cerita tentang pembakaran kapal itu. Tapi pembakaran kapal itu tidak benar. Ini sebenarnya yang saya itu sekarang lagi concern banget. Saya itu pingin banget gitu ya, melalui tulisan-tulisan saya yang saya sharing di sosial media setiap hari, itu membangkitkan giroh. Ini sebenarnya yang hilang gitu ya dari generasi muda Islam, gitu. Giroh, gitu, semangat gitu ya. Bagaimana para generasi terbaik ini dulu dibentuk. Itu memang dari awal itu harus muncul girohnya dulu. Kalau nggak ada itu udah akan susah. Gitu. Nah, ini giroh semangatnya Tariq bin Ziyad ini selalu menginspirasi saya. Jadi saya tuh kalau lagi ketemu tantangan gitu ya, challenge yang berat, saya selalu membayangkan saya berada di antara pasukannya Tariq bin Ziyad. Saya membebaskan semenanjung Iberia. Setiap kali saya berasa sudah terengah-engah gitu ya, ayo pasukannya Tariq, sebentar lagi kita sampai. Seperti itu gitu. Itu bisa banget menyemangati kita. Mungkin itu juga bisa jadi inspirasi teman-teman gitu. Bagaimana pasukan Tariq yang sangat luar biasa ini bisa menginspirasi kita. Bayang nggak teman-teman? Tariq ini berasal dari Afrika. Yang bayangan kita Afrika itu kan panas apa segala macam, tiba-tiba harus datang ke negeri 4 musim. Ke tempat yang sama sekali tidak mereka kenal gitu ya. Tapi dengan semangat yang sangat luar biasa sekali, mereka bisa membebaskan tempat-tempat itu. Saya bisa kebayang ya, kalau misalnya kita dari tropis saja, kalau kita datang ke negara 4 musim di musim dingin, itu udah kalau nggak persiapannya bener gitu ya, mantannya yang bener, coach-nya yang bener, apanya yang bener, itu udah pasti nggak keruan beratnya gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, ini tuh dia harus berjihad gitu. Nyebrang ke tempat di negara 4 musim dan melakukan banyak pertempuran. Jadi Masya Allah gitu. Lalu kemudian yang ketiga, akhirnya tadi seperti yang saya ceritakan, pasukan ini berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang berada di semenanjung Iberia. Jadi mulai dari kota Malaga, kota Toledo, Granada, terus sampai terakhirnya itu sampai ke wilayah yang sekarang kita sebut Prancis. Sebentar lagi sudah masuk Prancis. Gitu. Nah, pada waktu itu Musa bin Nusair itu dipanggil oleh khalifah di Damaskus untuk kembali. Jadi Tariq dan Musa ini diminta untuk kembali ke Damaskus. Kenapa? Karena jangan bayangin sekarang gitu ya, hari ini kita berkumpul teman-teman dari sudut-sudut bumi Allah yang luas bisa datang semua gitu. Pada waktu itu sudah susah sekali untuk menyusul kalau mereka itu sudah sampai ke wilayah yang sekarang kita sebut Prancis ini. Menyusul pasukan, kalau saya sampai kenapa-napa harus mengirim pasukan cadangan, pasukan susulan dari arah Maroko maupun dari arah Damaskus, itu sudah terlalu kejauhan. Ini sudah terlalu membahayakan. Makanya semua pasukannya ditarik untuk kembali. Impian tentang Konstantinopel akhirnya harus dikubur gitu ya pada waktu itu. Musa bin Nusair ini ketika harus diminta kembali, nggak kayak sekarang gitu ya, pemimpinnya bilang apa, anak buahnya bilang apa gitu. Pada waktu itu suruh balik, padahal menang terus tuh sepanjang perjalanan. Suruh balik ya balik gitu. Sama ketika Khalid bin Walid copot jadi jawabannya dari panglima ketika di puncak-puncaknya, ya copot aja gitu, nggak masalah, itu jadi prajurit biasa. Itu juga Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Suruh balik ke Damaskus, balik gitu. Pada waktu mau meninggalkan semenanjung Iberia itu, Musa bin Nusair itu sempat berdoa pada Allah, ya Allah, saya itu sangat mencintai jihad, kalau engkau izinkan, aku ingin mati di jalan jihad. Akhirnya Musa bin Nusair ini memang betul-betul meninggal di kota Madinah dalam perjalanan haji. Jadi sepulang dari haji, beliau berziarah ke Madinah dan meninggal di sana. Lalu kemudian wilayah ini setelah dibebaskan tuh kayak apa ya istilahnya, ya kayak tanah mangkrak aja gitu. Maju enggak maju juga enggak gitu kan, masih dalam wilayah muslim tapi ya enggak ada apa-apa gitu. Sampai kemudian datanglah si pahlawan berikutnya,
Abdurrahman I atau Abdurrahman bin Muawiyah atau Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini kalau yang kemarin baca tulisan saya ya, dua Abdurrahman yang dikenang dalam sejarah ini salah satunya adalah Abdurrahman I. Ini sangat luar biasa sekali perjalanannya, ini epik banget gitu ya. Jadi pada waktu pergantian daulah dari Abbasiyah ke Umayyah, ini adalah satu periode yang paling berdarah-darah dalam sejarah Islam. Bayang teman-teman, satu dinasti ini habis gitu. Kita nggak bisa ngomongin ini hanya dalam 1-2 kalimat. Ini kalau misalnya memang mau bahas ini tuh harus dalam satu sesi khusus karena nanti akan jadi salah persepsi gitu ya. Kenapa sesama umat Islam saling bunuh apalah semua seterusnya. Karena ini ceritanya panjang sekali. Gitu. Singkat cerita, satu daulah ini kemudian habis menyisakan satu orang pangeran, Belas Umayyah saya menyebutnya gitu ya. Ini seorang diri, Abdurrahman ini dikejar oleh pasukan Abbasiyah. Dari Damaskus, beliau ini kemudian lari menyeberangi Gunung Sinai di Mesir, kemudian sampai ke Irak, berenang menyeberangi Sungai Eufrat. Jangan bayangin sungainya itu kayak kali dekat rumah gitu ya, atau kali Ciliwung gitu ya. Ini sungainya itu betul-betul udah kayak lautan gitu, Sungai Eufrat. Terus kemudian sampailah ke Afrika. Ibunya ini berasal dari Afrika, berasal dari Maroko, sehingga dia balik ke arah Maroko, ketemu dengan keluarga ibunya, lalu dari situ baru kemudian menyeberang ke Andalusia. Nah ini yang kalau saya sempat menuliskan gitu ya pada waktu itu tentang film Joker itu, orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah ini sebenarnya ini adalah jawaban. Abdurrahman I ini adalah jawaban, itu tidak benar. Orang jahat itu bukan orang baik tersakiti. Abdurrahman I ini kurang tersakiti apa? Satu keluarganya semua habis gitu ya. Satu keluarganya itu semua habis dengan cara-cara yang sangat kejam. Salah satu adiknya yang bernama Hisham itu jadi sempat mereka itu larinya itu berdua dengan adiknya namanya Hisham ini, waktu dia berenang menyeberangi Sungai Eufrat itu pasukannya Abbasiyah itu sudah memanggil, sudahlah kalian balik saja, keamanan kalian kami jamin, kalian nggak akan kami apa-apain dan seterusnya. Adiknya ini yang memang sudah kelelahan karena pelarian mereka itu sudah sangat panjang, adiknya ini sudah kelelahan, itu mau balik. Tapi tentu saja Abdurrahman ini tahu bahwa itu sebenarnya hanya semacam jebakan gitu ya. Dia mengatakan jangan, adiknya tetap maksa balik, betul, begitu sampai di tepi sungai, adiknya itu dibunuh di depan matanya. Kurang secara psikologis gitu ya, nggak ada apa-apanya itu si Joker gitu. Ini tuh udah sangat luar biasa sekali tersakitinya, tapi ketika akhirnya beliau itu membangun sebuah peradaban di Andalusia, ini luar biasanya. Beliau ini tidak ada tuh bekas-bekas terus kemudian dia jadi pemimpin yang kejam gitu ya, bunuh-bunuhin orang yang nggak sepaham dengan beliau atau apa, tidak. Justru beliau ini menjadi pemimpin yang sangat luar biasa sekali, memberi tempat untuk para alim ulama, memberi tempat untuk para pencari ilmu, memberi tempat untuk semua orang, sehingga peradaban Andalusia bisa seperti sekarang. Kalau misalnya bukan dipimpin oleh orang yang berkepribadian mantap seperti itu, misalnya orang yang tersakiti gitu ya, secara psikologis jadi bermasalah, nggak akan itu akan jadi Andalusia yang ditulis dengan tinta emas di sejarah. Beliau ini kemudian membangun salah satu bukti bahwa Abdurrahman I ini adalah orang yang sangat adil, itu adalah ketika dia membangun Masjid Cordoba. Nanti saya akan ceritakan ya Masjid Cordoba bagaimana kondisinya sekarang itu. Ketika membangun Masjid Cordoba, itu di depannya itu ada sebuah gereja kecil. Nah, Abdurrahman ini tidak ingin meruntuhkan gereja itu. Padahal bisa aja kan sebagai pemimpin runtuhin aja gitu. Gue mau bikin masjid gede nih di sini gitu. Tidak. Dia sengaja membangunnya itu tanpa meruntuhkan bangunan gereja kecil yang ada di depannya. Sehingga posisi Masjid Cordoba ini itu secara bangunan itu tidak directly menghadap ke arah kiblat gitu ya. Tapi soft di dalamnya itu menghadap ke arah kiblat. Sebenarnya kan kalau di sini di Indonesia juga banyak kita lihat masjidnya madep kemana, tapi posisi sholatnya tetap madep ke arah kiblat gitu. Nah ini yang kemudian digunakan oleh Barat untuk melegitimasi bahwa saking perseteruannya antara Umayyah dan Abbasiyah ini runcingnya gitu ya, saking dendamnya tidak berkesudahan sampai Abdurrahman ini bikin masjid itu ngadepnya beda sama dengan Abbasiyah, asal beda aja gitu. Nah ini sebenarnya waktu itu saya juga sempat ribut gitu ya sama lokal guide-nya di sana,
sok tahu banget gitu kan, dia ngasih penjelasan seperti itu, tapi itu memang penjelasan resminya. Di semua slide-slide wisata yang dibagikan di sana itu akan seperti itu menjelaskan tentang Masjid Cordoba ini. Saya katakan pada dia, ini bukan perkara Umayyah, bukan perkara Abbasiyah. Kami umat Islam itu tidak akan sholat tanpa menghadap ke arah Ka'bah. Itu fix, itu final. Itu nggak akan bisa dibantahkan. Jadi walaupun masjidnya itu madhabnya itu tidak ke arah Mekah, tapi sebenarnya sholatnya itu tetap menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian beliau ini membangun suatu peradaban yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ini kerennya ya, para pemimpin daulah Islam itu pusat peradaban itu ada di masjid. Jadi yang pertama dibangun itu masjid, lalu kemudian di sekitarnya itu baru ada bangunan-bangunan lain sebagai pendukung. Ini beda dengan sekarang gitu. Kalau kita lihat sekarang itu ketika manusia modern ini membuat peradaban gitu ya, misalnya contohnya itu kita membuat kota baru atau misalnya membuat konblok gitu ya, atau mau membuat pusat perumahan-perumahan baru, pasti yang pertama dibangun itu pasar, bikin mall dulu, orang datang rame, baru bikin yang lain-lainnya. Nah itu tuh yang bikin kemudian generasi muda Islam itu nggak karuan gitu. Karena yang pertama dibangun itu pasar gitu. Padahal kan sebenarnya jelas gitu ya, tempat yang paling tidak disukai itu ada di pasar gitu. Sekarang itu kalau mau nyari setan bukan ke kuburan, tapi ada di mal-mal itu gitu. Nah itu bedanya itu seperti itu. Jadi yang pertama dibangun adalah Masjid Cordoba. Disitulah segala pusat pengetahuan, pemerintahan dan segala macam diatur. Dari situ kemudian barulah menyebar membentuk kota-kota yang sangat luar biasa dan diteruskan oleh anak turunnya menjadi peradaban yang sangat hebat luar biasa. Apa sih sebenarnya yang beliau bangun di Andalusia ini? Boleh Mas Regi slide berikutnya. Ini warisan Andalusia untuk dunia. Yang pertama adalah kedokteran. Ini tuh hebat bangetnya gitu ya, hebat bangetnya Andalusia itu ketika Barat itu masih menganggap orang-orang dengan penyakit gangguan jiwa itu sebagai nenek sihir yang harus dibakar hidup-hidup. Dokter-dokter muslim di Andalusia itu sudah bisa melakukan pembedahan untuk menghentikan perdarahan di otak. Dan itu dilakukan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Masya Allah, apa nggak luar biasa banget gitu ya. Beberapa nama yang sangat terkenal yang juga diakui oleh Barat, diantaranya yang dalam namanya itu Abdul Qasim Al-Zahrawi, kita menyebutnya Al-Zahrawi, itu di Barat dikenal sebagai Abdul Sasis. Beliau adalah dokter muslim di Andalusia yang melakukan pembedahan itu tadi, sekaligus menemukan alat-alat untuk melakukan operasi. Benang untuk menjahit luka operasi itu adalah penemuannya Abdul Sasis atau Al-Zahrawi ini, dan masih digunakan sampai sekarang. Saya selalu membayangkan begini, seandainya para sarjana muslim atau dokter-dokter muslim itu udah kayak orang udah hidup di era kapitalis seperti sekarang gitu ya, mereka mempatenkan semua temuan-temuannya itu kekayaannya Bill Gates ditambah Zuckerberg ditambah itu nggak ada apa-apanya semua gitu. Kebayang itu sampai berabad-abad kemudian masih dipakai. Alat-alat kedokteran yang ditemukannya sampai sekarang beberapa bahkan masih ada yang terinspirasi oleh alat-alat itu. Beliau menulis buku sebanyak 30 jilid. Ini saya sebagai seorang penulis bisa membayangkan ya, buku-buku saya itu sekitar 200 sampai 300 halaman. Itu risetnya 2 tahun, padahal sudah dibantu dengan teknologi komputer, sudah dibantu dengan teknologi internet dan seterusnya. Kebayang beliau itu menulis pada waktu itu gitu ya, kalau misalnya mau menulis sesuatu pembedahan apa ya harus bedah beneran baru kemudian ditulis dan seterusnya gitu. Ini 30 jilid bukunya. Jadi akan luar biasa banget gitu. Nah, ini buku-buku ini masih digunakan selama berabad-abad di sekolah-sekolah kedokteran yang ada di sana. Beliau ini juga menemukan cikal bakal teleskop yang digunakan sekarang. Itu jadi beliau itu menemukan semacam cermin gitu ya yang bahkan digunakan sampai sekarang dalam bentuk teleskop. Lalu kemudian berikutnya itu adalah farmasi. Jadi nggak hanya kedokteran yang maju, farmasi itu juga maju. Biasanya sekolah-sekolah kedokteran di sana itu sudah dilengkapi dengan taman botani yang digunakan untuk menanam tanaman obat. Jadi obat-obat dari negeri-negeri yang jauh, dari mana-mana gitu ya, dikumpulkan, ditanam di taman botani itu, kemudian diambil khasiat obatnya. Salah satu yang sangat terkenal itu ini seorang syuhada pengetahuan gitu ya, itu namanya Ibnu Baitar.
Beliau ini syahid ketika meneliti tersengat racun tanaman yang sedang ditelitinya untuk dibuat obat. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Beliau itu melakukan perjalanan ke banyak negeri gitu ya, mengumpulkan tanaman-tanaman obat, kemudian menelitinya. Dan luar biasanya lagi, beliau itu sudah membuat obat pada waktu itu dari tanaman-tanaman yang dikumpulkannya itu dengan menggunakan teknik yang kita sekarang sebut sublimasi atau distilasi. Ini mungkin orang-orang farmasi lebih tahu gitu ya. Yang sampai sekarang juga masih digunakan. Itu mereka sudah menggunakannya dari 1000 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Lalu farmasi di sana itu tuh juga sudah ada dewan pengawasnya. Itu namanya Al-Muhtasib. Ini kayak kalau kita sekarang mungkin BPOM-nya gitu. Jadi obat itu hanya boleh dijual ke siapa, seberapa banyak, gramasinya betul tidak. Pokoknya ada dewan pengawasnya, semacam BPOM kita. Luar biasa banget kan, sebuah peradaban nggak mungkin gitu kepikiran udah bikin BPOM gitu kan di tahun di sekian abad yang lalu gitu, kalau memang peradaban itu belum maju gitu. Kalau kebutuhan basic di sandang pangan papanya belum terpenuhi, nggak akan mikirin kayak begitu pasti. Lalu kemudian berikutnya itu kosmetik. Ini saya hanya menyebut sedikit ya, 5 ini saya ambil contohnya saja yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi peninggalannya Andalusia, warisan Andalusia untuk dunia ini sampai sekarang masih luar biasanya, udah tak terhitung lah, tak terkira gitu. Kosmetik ini, jadi kalau sekarang ini teman-teman menggunakan, apalagi hari ini gitu ya, lagi musim-musimnya hand sanitizer, hand body, alat-alat pembersih tubuh gitu ya, nasal spray, itu ditemukan oleh para dokter di Andalusia pada waktu itu. Jadi penggunaan hand body, kemudian penggunaan cairan pembersih tubuh, mouthwash, itu sudah ditemukan oleh mereka dan digunakan pada waktu itu. Kebayang kalau misalnya siapa namanya, Isabel dan Ferdinand itu dalam seumur hidupnya hanya sempat mandi 3 kali, waktu dibaptis, waktu menikah, dan satu lagi waktu meninggal apa gitu ya. Sementara umat Islam itu sudah pakai mouthwash gitu kalau mau Jumatan. Keren banget nggak sih gitu kan? Saya selalu tercengang kalau lagi membaca buku-buku tentang bagaimana kemajuan teknologi kedokteran Muslim pada waktu itu. Bahkan sudah ditemukan satu jenis barang gitu yang kita sebutnya sekarang itu deterjen. Mereka dulu menyebutnya itu Lenor. Jadi Muslim-Muslim di Andalusia itu bajunya itu udah dicuci pakai deterjen. Kebayang ya gitu ya, belum musim corona gitu, mereka itu sudah mencuci bajunya itu menggunakan deterjen. Dan ini sangat luar biasanya sekali itu digunakan selama berabad-abad, dan itu menjadi komoditas yang laris di dunia. Nggak heran kemudian kesejahteraan mereka itu luar biasa banget. Jadi apa saja yang barang dari Andalusia ini tuh laku di pasaran manapun di dunia. Karena yang memang advance banget gitu, yang lain tuh belum bisa mandi, mereka tuh udah sampai bisa bikin mouthwash, udah sampai bisa bikin hand body, udah bisa sampai bikin Lenor atau deterjen itu. Apakah sabun juga Lalu berikutnya ditemukan ini di sini? adalah kuliner. Ini juga sangat hebat banget gitu ya. Jadi ketika bangsawan Eropa pada waktu itu tuh baru bisa makan dari biji gandum hitam, jadi biji gandum yang belum dibersihin tiba-tiba udah ditumbuk gitu ya. Ini peradaban kuliner di Andalusia ini sudah bisa membuat 13 jenis tepung yang dibuat dari gandum. Jadi segala macam tepung-tepung itu sudah bisa dibikin gitu. Ada 13 jenis. Lalu kalau kita sekarang mengenal pasta itu dari Italia gitu ya, terus kemudian perdebatannya sebenarnya Marco Polo itu terinspirasi dari mie Cina, dia bikin pasta, atau orang Cina itu terinspirasi dari Marco Polo yang bawa pasta ke Cina terus mereka bikin mie. Sebenarnya itu dua-duanya sama-sama salah gitu ya. Pasta ini tuh sudah ada dibuat oleh para umahat di Andalusia jauh sebelum Marco Polo itu menemukan pasta. Gitu. Jadi kalau dulu gitu ya, kita bertandang ke rumah umahat di Andalusia itu kita sudah bakalan disuguhin makanan yang sekarang kita sebut pasta ini. Lalu mereka itu juga sudah advance untuk membuat mengawetkan makanan dengan cara dimanisin gitu. Jadi penambahan pemanis pada makanan itu sudah lazim digunakan pada kuliner Andalusia pada waktu itu. Lalu kemudian kalau teman-teman tahu es krim, itu dalam bahasa Italia itu disebut cassata. Sampai sekarang itu masih cassata namanya. Itu dalam bahasa Arabnya itu disebut cassada, krim. Nah, itu tuh yang pertama kali bikin es krim, ini tuh juga tradisi kuliner Andalusia.
nggak cuma bikin es krim gitu. Jadi mereka itu juga bikin tempat untuk ngawetin es krim. Tapi ini tentu bukan kulkas gitu ya. Tapi jadi satu kalau kita sendiri sekarang sebenarnya termos gitu. Jadi satu alat yang digunakan bisa untuk menstabilkan suhu. Jadi lebih awet aja gitu. Si es krim ini ditaruh di situ tanpa lumer gitu. Lalu kemudian tata cara kalau kita sekarang mengenal makan, orang Eropa itu mengenal makan itu ada dimulai dengan appetizer, lalu kemudian ada main course, terus lalu kemudian berikutnya ada dessert. Nah, ini yang mulai itu juga di peradaban Andalusia oleh seseorang yang bernama Zirzab. Nanti saya ceritakan siapa Zirzab ini. Zirzab ini seperti di Eropa ini dipuji layaknya pahlawan gitu ya, seniman multitalenta, sementara untuk umat Islam ini meninggalkan luka yang sangat mendalam. Kalau tadi Abdurrahman I itu membangun Andalusia dengan membangun masjid, kemudian membangun peradaban yang luar biasa di Andalusia. Nanti Zirzab ini pada akhirnya dengan gaya hidup hedonisme yang dia sebarkan di Andalusia ini bagaikan virus yang kemudian menutup peradaban Andalusia yang sangat luar biasa. Lalu kemudian arsitektur. Arsitektur ini juga sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman berkesempatan atau sudah pernah mengunjungi Masjid Cordoba, itu masjid itu bisa menampung jamaah sampai sekian ribu itu tanpa menggunakan sound system. Ini sebenarnya juga di hampir semua peradaban Islam kemudian mencontoh gitu ya, mereka sudah tahu bahwa teori suara itu sama dengan teori cahaya gitu ya, nanti akan dipantulkan dan seterusnya, sehingga mereka itu membuat arsitektur yang sangat luar biasa sekali dengan lengkung-lengkung di beberapa sudut ini untuk memantulkan suara, sehingga ketika imam itu bicara di depan itu jamaah yang jauh di belakang itu bisa mendengar tanpa perlu pengeras suara. Ini masih bisa dilihat. Jadi kalau kita datang ke masjid-masjid peninggalan peradaban Islam, ini pasti nanti arsitekturnya itu ciri khasnya itu mirip gitu. Ada lengkung-lengkungnya dan seterusnya, ini yang nanti akan mirip. Lalu yang menarik lagi gitu ya, arsitektur di Andalusia ini mereka itu sudah bisa membuat rumah tingkat gitu ya, pada waktu itu nggak cuma tingkat doang gitu atas sama bawah, tapi mereka itu sudah bisa membuat toilet di lantai 2. Kebayang gitu ya, sekian abad yang lalu mereka itu sudah bisa membuang limbahnya. Bagaimana saluran membuang limbah dari lantai 2 ke bawah. Sementara pada waktu itu di Paris itu orang-orang itu masih membuang kotoran manusia itu di pinggir jalan, disiram gitu ya, dari jendelanya ke jalan. Gitu. Jadi banyak orang kesiram kotoran manusia gitu kalau di jalan-jalan di Paris. Gitu. Ini sebenarnya juga di sejarahnya juga ditulis gitu ya, high heel, sepatu hak tinggi yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari fashion, ini dulunya itu digunakan di Paris itu untuk menghindari kotoran-kotoran yang dibuang sama tetangganya di pinggir jalan itu tadi gitu, supaya nggak nginjek gitu. Nah itu pada waktu itu peradaban di Andalusia itu sudah bisa membuat toilet di lantai 2 dengan sirkulasi sanitasi yang sangat luar biasa. Lalu yang sampai sekarang yang masih digunakan arsitek modern itu yang disebut balkon gitu ya. Tapi balkonnya ini jadi mereka itu sudah bisa membuat balkon di lantai 2, tapi balkonnya ini tuh memang ada arsitek Andalusia itu ada istilahnya gitu ya, mudejar gitu, arsitek Muslim Andalusia itu tuh jadi balkonnya itu ada ketutup gitu. Ada kalau di Hilton Mekah gitu ya yang lama gitu, nah itu tuh ada yang kayak gitunya, mirip-mirip kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya banyak banget fungsinya gitu, salah satunya itu dari dalam itu bisa ngelihat keluar, tapi dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam, mirip-mirip lah kayak fungsi korden gitu ya sekarang gitu ya, atau partisi gitu kalau sekarang. Nah ini sebenarnya juga salah satunya itu adalah bagaimana semua temuan-temuan luar biasa ini itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan umat untuk fasilitas untuk menjalankan syariat. Tadi misalnya ya kedokteran gitu ya, kedokteran itu digunakan bagaimana manusia itu sehat supaya dia bisa maksimal beribadah. Lalu kemudian dari alat-alat untuk membersihkan diri, bahkan sabun deterjen itu digunakan untuk membersihkan dari hadas dan najis yang ini menjadi syarat gitu supaya bisa beribadah maksimal. Lalu kuliner yang diciptakan proses pengawetan melalui pemanisan dan seterusnya itu semuanya digunakan untuk, termasuk tadi pembuatan balkon supaya yang di dalam itu yang dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tapi yang dari dalam bisa melihat keluar, itu salah satunya supaya aurat yang ada di dalam gitu ya tidak terlihat di luar dan kemana-mana. Next Mas, nanti kalau mau dielaborasi lagi nanti kita sebelum lanjut saya mau tanya satu.
Saya Iya, mau Mas. tanya satu. Tadi Silakan, kaitan silakan. dengan farmasi dan kebersihan. Apakah sabun juga hasil kreasi dari umat Muslim di Andalusia ini, Mbak? Betul. Jadi sebenarnya kalau kalau Sabun mandi. sabunnya, ya betul, sabun betul dari sana aja. Tapi ini sebenarnya kalau nama sabun sendiri ini adalah nama salah satu, betul pertama diciptakannya di sana, tapi ini salah satu provinsi di wilayah yang sekarang kita sebutnya itu wilayahnya Suriah. Jadi ada satu tempat Suriah. itu namanya itu memang daerahnya namanya sabun gitu. Mereka itu memang produsernya sabun gitu. Tapi betul bahwa memang apa namanya sabun berpewangi. Mungkin kalau kita sebut sekarang itu aromaterapisnya gitu ya. Itu memang ditemukan oleh para dari Andalusia. Begitu ya. Keren banget lah pokoknya. Jangan-jangan nih pengharum-pengharum seperti yang sekarang terkenal dari Prancis. Kan pernah disampaikan tuh, Prancis juga, Prancis Selatan ya, pernah menjadi bagian jajahan dari dari bagian dari Andalusia. Apakah keilmuan tentang wangi-wangian ini pun didapat dari umat Islam? Ya, betul kalau didapat dari umat Islam, tapi sebenarnya tidak spesifik dari Andalusia, karena sebenarnya kan perintah untuk memakai wangi-wangian pada saat mau melaksanakan sholat Jumat itu kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah pun beliau sudah menggunakan wangi-wangian gitu ya. Tapi bahwa kemudian ekstraksi untuk membuat wangi-wangian itu sejak zaman Rasulullah itu sudah lazim gitu ya untuk umat Islam gitu. Tapi bahwa kemudian di Andalusia ini menjadi lebih saya itu menyebutnya industrialisasi, tapi jangan dibayangkan industrialisasinya kayak sekarang bikin pabrik terus buruhnya 1000 gitu ya, tapi membuat sesuatu temuan ini menjadi murah dan bisa diproduksi massal dan dijual murah. Ini sebenarnya salah satu apa namanya bukti sejarahnya, maksudnya kehebatannya Andalusia itu adalah itu. Jadi barang-barang temuan ini tuh udah ada mungkin sebelumnya gitu ya, tapi tidak dalam skala masif dibuat, masih eksklusif hanya untuk misalnya untuk bangsawan atau untuk apa. Nah, ini tuh kemudian ditambahkan gitu oleh para sarjana-sarjana muslim ini, kemudian ditambahkan dielaborasi bagaimana membuat dulu hanya bisa misalnya ekstraksi apa hanya bisa sekian tetes, ini bisa dibuat jadi sekian ember gitu, sehingga ini akhirnya itu bisa dijual ke siapapun dan menjadi murah. Ini yang sampai sekarang itu saya itu masih kagum banget gitu ya tentang apa namanya semangat para sarjana muslim ini. Tidak hanya bahwa mereka itu menemukan sesuatu terus kemudian membebaskan copyright-nya gitu ya, semua orang boleh menggunakan ilmunya, semua orang ini sebenarnya sedang saya tiru gitu Mas. Setiap hari saya memposting tulisan yang insya Allah gitu ya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, tapi saya nggak pernah mau ngitung itu masalah copywriter mau copy di paste di apa segala macam gitu ya. Kalau itu memang bermanfaat, kalau itu memang kemudian bisa menggerakkan hati orang untuk menjadi dekat dengan Allah, insya Allah saya akan tetap dapat pahalanya. Itu yang saya pengen banget, bahwa semua tuh sekarang tuh nggak seperti kapitalisme sekarang yang semua tuh properti intellectual right itu harus dijaga banget gitu, seakan-akan tuh hanya dia kalau mau apa nyolek juga harus bayar gitu. Nggak gitu gitu ya. Mereka itu betul-betul mau pada sarjana muslim itu yang harus bisa kita teladani sampai sekarang. Itu mungkin teman-teman juga yang join di sini ada yang peneliti atau apa gitu ya, itu tuh mereka tuh benar-benar ingin menciptakan sesuatu yang untuk kemaslahatan umat gitu, sebanyak-banyaknya dimanfaatkan oleh umat gitu. Ya kalau satu orang bisa sabunan, kalau pakai sabun kemudian dia bersih, kemudian dia ibadahnya menjadi lebih khusyuk karena badannya bersih, ya at least nanti semua orang juga harus begitu gitu. Jadi jangan bikin sabun mahal-mahal gitu, semua orang tuh bisa pakai gitu. Atau misalnya katakanlah satu orang menemukan obat untuk satu penyakit, obat ini terus kemudian digandakan supaya semua yang sakit yang sama itu bisa dapat obat gitu, nggak terus kemudian dijual dalam bentuk vaksin yang mahalnya setengah mati yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nggak kayak gitu semangat peradaban Islam itu yang sangat luar biasa sekali, itu harus kita catat. Itu yang kemudian sebenarnya mengantarkan temuan-temuan itu yang kemudian mengantarkan dunia itu menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Oke, berikutnya ini adalah Andalusia ini gitu ya. Kalau dulu tadi saya sudah sebutkan siapa yang mulai membangun peradaban di sana, terus kemudian apa sih warisan dunia yang masih dipakai sampai hari ini. Tentu sebenarnya ini semua sudah singkat gitu ya. Tentunya nggak bisa sesingkat itu. Ya, ini peradaban 800 tahun gitu ya, kita ceritakan hanya dalam buku misalnya 300 halaman atau hanya dalam waktu nggak sampai 2 jam. Pasti semuanya itu jadi serba singkat-singkatnya. Nah ini sebenarnya masih bisa kita lihat saat ini setidaknya ketika saya melakukan perjalanan ke sana.
Nanti akan saya jelaskan itu apa-apanya gitu ya. Tapi yang pertama ini adalah Selat Gibraltar, ini tempat pendaratannya Tariq bin Ziyad gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah kota Tarifa. Saya mendaratnya di kota Tarifa ini. Lalu yang kemudian yang ketiga ini adalah Malaga, salah satu kota di sana juga. Lalu yang keempat ini adalah Masjid Cordoba yang dibangun oleh Abdurrahman I, yang sekarang ini sekarang ini menjadi katedral bernama Mezquita. Lalu kemudian yang nomor 5 ini adalah Istana Alhambra yang sangat luar biasa sekali itu. Lalu yang di bawahnya ini juga Masjid Bolis, salah satu bagian dari Istana Alhambra. Lalu yang ketujuh ini ini adalah kota Toledo. Ini adalah salah satu kota penting yang nantinya itu yang akan membuat Eropa bangkit seperti sekarang. Next, Mas. Kita akan bicara dulu pertama adalah Tangier, Maroko. Ini kenapa penting? Ini sebenarnya di Maroko, bukan di Andalusia, tapi ini penting. Jadi ini sebenarnya ini kampung halamannya Tariq bin Ziyad. Pasukannya Tariq bin Ziyad itu ketika mau menyeberang ke Selat Gibraltar itu mulainya dari kota ini. Jadi kalau di bawahnya ada gambar mercusuar ini, nah ini tuh kira-kira lah gitu ya, kita juga nggak tahu benar-benar titik jemputnya tuh dulu di mana gitu ya, tapi kira-kira kurang lebih itu ada di pinggir laut ini. Kemudian mereka menyeberang ke sana. Ini sebenarnya, jadi ini adalah wilayah terakhir yang langsung berbatasan gitu ya, berbatasan dengan Selat Gibraltar itu. Ini menarik sekali gitu. Kenapa saya sampai mention? Karena memang pertama ini adalah kampung halamannya Tariq bin Ziyad. Jadi kalau kemarin itu ada yang sempat bertanya ketika saya memposting tulisan tentang Abdurrahman, kok itu mereka bisa bikin patungnya ya, tahu dari mana ya mukanya gitu kan. Nah, tentu personifikasi wajah itu selalu ada ditulis dalam biografinya. Nah, ini konon si Tariq bin Ziyad ini perawakannya itu kalau sekarang itu kayak pemain sepak bola Ronaldo gitu, Mas. Jadi ganteng-gantengnya tuh kayak gitu. Kebayang nggak gitu ya, kayak gitu tapi dia orang mujahid gitu. Luar biasa. Iya, betul. Nah, terus di situ di kampung ini ternyata tuh banyak orang di kampung halaman ini gitu ya, di Tangier ini itu banyak orang hebat juga. Ibnu Batutah gitu. Ibnu Batutah ini salah seorang yang sangat menginspirasi saya untuk melakukan perjalanan. Ini juga berasal dari situ. Kampungnya itu juga dari situ gitu. Nah, bahkan saking pentingnya ini bahkan ada komik Tintin itu tuh bikin satu seri di Tangier ini. Kalau bahasa Prancisnya itu bacanya Tang-Tang à Tangier gitu ya. Jadi si Tintin ini sempat mampir ke Tangier ini. Jadi mereka itu ada kayak bikin museum Tintin lah gitu di sana ini. Ini saking pentingnya. Ini kotanya sebenarnya kota kecil saja. Kalau sekarang sih sudah tidak terlalu menjadi center gitu ya. Kalau di Maroko gitu kalah dibanding Casablanca, Rabat, gitu, ke Marrakesh gitu. Tapi ini menjadi kota penting kalau kita mau menyeberang ke Eropa. Ini masih di film-film masih sering dipakai syuting, Mbak. Betul. Dikenal sebagai Spy City, tempat bersembunyinya para spy ya. Mata-mata itu di Tangier. Kalau mampir ke sana guiding kota tua itu guide-nya kalau pandai dia akan tunjukkan. Oh ini dulu. Dan itu kisah nyata. Ini villa ini tempat sembunyi si Anu, ini mereka memantau Eropa bolak-balik, yang dari Afrika memata-matai Eropa dari situ, yang dari Eropa memata-matai Afrika dari di situ juga gitu. Iya. Itu tambahan informasi. Banget. Iya. Sama kayak kita mungkin di mana tuh namanya Bakahuni terus ngelihat Bali gitu. Memang benar-benar kelihatan gitu. Iya. Oke, next. Berikutnya ini adalah Cordoba. Nah, ini yang tadi ya gitu ya. Cordoba itu mungkin hanya sebuah nama. Tapi bagi bangsa Eropa, Cordoba itu bagaikan nada-nada indah. Dari sinilah kebangkitan peradaban itu bermula. Jadi kalau misalnya kita tuh hanya menyebut Cordoba gitu ya tanpa bisa memaknainya, itu sayang banget. Karena buat orang bangsa Eropa pun itu tuh bagaikan alunan nada-nada indah. Tanpa satu kota ini, tanpa satu titik di kota ini, itu mereka tidak akan menjadi pemimpin dunia saat ini. Pada waktu itu gitu ya, kejayaannya Cordoba itu tuh di situ tuh sudah ada 70 perpustakaan, 50 rumah sakit, 3.000 sekian masjid, 900 hammam atau pemandian umum, 80.000 sekian pertokoan, ada sekian ratus rumah madrasah yang tidak terhitung banyaknya. Yang saya miss di sini ini adalah perpustakaan.
saya gitu ya di Jakarta sekarang pun gitu ya segede gini gitu. Ini kan perpustakaannya juga saya juga nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Tapi ini saya bisa kebayang pada waktu itu ketika buku itu belum dicetak, buku itu masih ditulis satu persatu. Ini sebetulnya 70 perpustakaan. Nah ini ngisinya aja itu gimana gitu kan caranya. Bagaimana tidak produktifnya para sarjana pada waktu itu sampai perpustakaannya udah 70 gitu. Kalau misalnya satu penulis atau satu sarjana atau satu ilmuwan hanya bisa menghasilkan satu atau dua karya sepanjang hidupnya ya nggak akan tuh perpustakaan sebanyak ini. Ini pasti sangat luar biasa sekali gitu. Apa namanya produktivitas mereka sehingga perpustakaan sampai sebanyak itu. Lalu apa namanya ini ada 900 hamam atau pemandian umum. Nah ini juga luar biasa sekali. Kenapa pemandian umum ini apa namanya marak gitu ya sampai segitu banyak? Karena ya memang itu gitu. Umat Islam itu sangat aware dengan masalah kebersihan tubuh. Jadi kalau sekarang tiba-tiba kita digaungkan dengan new normal, harus cuci tangan, harus mandi lah. Islam itu 14 abad yang lalu itu sudah melakukan itu gitu. Sudah sangat lekat dengan masalah menjaga kebersihan tubuh ini. Bahkan di abad-abad sebelumnya, pada peradaban-peradaban sebelum kita, itu mereka itu sudah sangat concern dengan pemandian umum gitu. Mereka membuat tempat supaya tubuh itu selalu segar dan bisa mandi gitu ya. Lalu yang menarik juga apa namanya rumah sakit atau disebutnya itu bimaristan gitu ya. Ini itu jangan bayangin kayak sekarang yang rumah sakit itu kayak bangunan horor gitu kalau buat kita sekarang gitu. Kalau enggak lagi penting banget gitu nggak akan deh gitu kan menginjakkan kaki di rumah sakit hari-hari ini gitu ya. Pada waktu itu tuh rumah sakit ini salah satu buktinya saya sempat lihat waktu di Edirne, Turki. Jadi bimaristan itu bentuknya itu bukan kayak kita masuk terus tiba-tiba udah aja bau apa itu namanya karbol di mana-mana, terus ada orang didorong pakai kursi roda, pakai apa namanya tempat tidur orang sakit itu sehingga kita ketakutan, enggak gitu. Jadi bimaristan itu ketika kita masuk lobi pertamanya itu kayak kita berasa ke lobi hotel bintang 5. Jadi kita itu akan disambut dengan aromaterapi dan terapi musik. Jadi ketika kita masuk tuh kita tuh rileks dulu gitu. Baunya wangi, kemudian ada musik-musik Al-Farabi yang relaxing, lalu baru setelah itu kita akan dibawa gitu misalnya sakit apa, kemana segala macam, bangsalnya itu dari pisah-pisah, bangsa laki-laki perempuan, sakit menular, sakit apa. Jadi pulang dari sana, pulang dari Bimaristan itu memang beneran sembuh gitu. Enggak ke rumah sakit terus pulang ketularan penyakit yang lain gitu. Ini pulang dari sana itu memang benar-benar sembuh karena memang sudah sangat luar biasa sekali. Menariknya lagi bukan sekedar konsep bangunan fisik rumah sakit dengan dokter-dokter yang sudah menemukan obat-obatan yang maju, tapi bagaimana negara menjamin si orang sakit ini. Kebayang nggak? Pada waktu itu kalau ada orang sakit nih, misalnya ya sekarang gitu harus dikarantina 2 minggu. Selama 2 minggu itu negara itu akan menjamin kira-kira selama 2 minggu itu kalian tuh kehilangan penghasilan berapa banyak. Nah, itu yang akan diganti sama negara. Terus udah gitu pulangnya itu nggak cuma berobatnya gratis, pulangnya itu juga dikasih makanan, jadi dikasih uang gitu. Jadi nih udah 2 minggu penghasilannya yang hilang itu diganti, pulangnya masih dibekelin gitu ya, dibekelin wah ya udah pasti gitu ya pulang jadi sembuh gitu. Nggak kebayang gitu kalau sekarang gitu udah biaya rumah sakit mahal gitu kan, terus udah gitu pulang ya barang-barang udah pada dijual gitu untuk biaya berobat gitu ya. Ini keistimewaannya peradaban Islam pada waktu itu seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah jalan beraspal mulus dan terang di malam hari. Jadi hanya ada 2 kota di dunia ini pada waktu itu yang jalan-jalan itu sudah beraspal mulus, Baghdad dan Cordoba. Ini luar biasa banget gitu ya ketika Eropa pada waktu itu jalanan masih becek, penuh kotoran manusia, gelap di malam hari. Ini tuh di Andalusia dan di Baghdad gitu ya. Itu jalanan itu sudah beraspal mulus, malam harinya pun sudah terang. Dan ini yang lebih kerennya lagi, lentera yang digunakan untuk menerangi masjid, menerangi bangunan, menerangi jalan, menerangi fasilitas umum. Ini nggak sekedar minyak yang dibakar untuk nerangin jadi lampu gitu ya, tapi limbahnya pun. Jadi kan kalau kita pakai lampu minyak itu kan akan ada jelaga ya, akan ada jelaga. Nah, jelaganya ini itu bisa dikumpulkan di satu tempat, terus kemudian dengan ditambahkan beberapa bahan kimia, itu akhirnya digunakan sebagai tinta. Tinta ini yang kemudian digunakan untuk menulis kitab. Ini kan luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana sebuah peradaban itu memang sangat luar biasa sekali karena
tintanya itu gratis gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau penulis sekarang gitu ya, terus kertasnya itu murah gitu, udah pasti buku-buku akan dijual dengan harga murah. Padahal sebenarnya tinta-tinta ini hanya memanfaatkan limbah dari penerangan-penerangan untuk digunakan di kota itu. Luar biasa banget lah pokoknya ininya itu ya. Lalu kemudian tadi ya, pada waktu itu tuh penduduknya itu sudah 500 juta jiwa. Ini banyak kalau untuk ukuran pada waktu itu. Penduduk terbanyak pertama itu di dunia itu di Baghdad pada waktu itu 2 juta orang. Menariknya lagi gitu ya, tidak ada satupun penduduk Cordoba yang buta aksara. Semua itu sudah melek melek huruf gitu ya, bisa membaca, bisa menulis. Bandingkan dengan bangsa Eropa yang pada waktu itu tuh hanya ada 1-2 bangsawan atau tokoh agamanya yang bisa membaca. Ini nggak heran kalau kemudian para paus, para pangeran-pangeran gitu ya, itu dikirim ke sekolah-sekolah muslim di Andalusia. Ini banyak sekali buktinya universitas-universitas terkenal di sana itu yang menerima murid itu beragama selain Islam gitu ya, Nasrani maupun Yahudi. Tapi menariknya sekolah itu memperlakukan kurikulum yang ketat gitu. Kurikulum yang pertama adalah belajar Al-Quran. Dan ini sebenarnya juga sekarang banyak yang melakukan penelitian bagaimana anak-anak yang belajar Al-Quran dulu baru belajar ilmu lain itu sudah dipastikan mereka lebih cerdas karena ada proses di otak yang menstimulasi yang membuat mereka itu jadi lebih gampang untuk belajar yang lain gitu. Itu bisa nanti bisa dicek, bisa dilihat banyak yang sudah melakukan penelitian. Nah ini itu pun seperti itu, mereka harus belajar Al-Quran dulu dan kemudian bahasa pengantar yang digunakan juga menggunakan bahasa Arab sehingga banyak pada waktu itu bangsa-bangsa Eropa itu yang bisa berbahasa Arab karena bahasa Arab itu selain menjadi salah satu bahasa internasional gitu ya pada waktu itu juga merupakan bahasa intelektual. Jadi kalau bisa ngomong Arab itu menjadi bagian dari kelompok-kelompok intelek gitu, kurang lebih begitu. Ini juga saya temui, jadi pada waktu saya di Cordoba itu adalah salah satu patung. Jadi di Cordoba itu banyak sekali patung. Orang-orang yang dianggap berjasa itu dipatungkan gitu. Ini sebenarnya juga di banyak negara Eropa juga seperti itu ya. Mereka yang berjasa dipatung-patungin gitu. Nah ini patung-patungnya itu rata-rata itu bentuknya itu yang kayak kita kenal lah, pakai surban, pakai jubah, apa segala macam. Sampai hotel tempat saya menginap di dekatnya itu tuh ada satu patung. Saya pikir ini patung siapa gitu kan? Saya udah lihat misalnya patungnya itu lurus, patungnya siapa gitu. Ternyata ini adalah patungnya orang Yahudi. Namanya Maimonides, Ibnu Maimun gitu ya nama Arabnya. Ini adalah seorang filsuf Yahudi. Tapi cara berpakaiannya itu mirip banget dengan Muslim, menggunakan jubah, menggunakan surban. Nah ini tuh yang sebenarnya pada waktu itu tuh memang Islam itu menjadi trendsetter. Semua yang berbau Islam itu mereka itu akan tiru gitu, bahkan sampai cara berpakaian. Nah beda sama kita gitu ya, sekarang tiba-tiba harus meniru siapa gitu ya untuk menjadi bagian yang dianggap sebagai manusia modern. Next, Mas. Silakan, Mas, berikutnya. Iya nih, mohon maaf nih. Suka agak ngeheng. Kata berikutnya kalau adalah ini dalam Cordoba dalam Kurtubah, jadi nanti saya akan sebutkan nama-nama kota itu dalam bahasa penyebutannya dalam bahasa Arabnya ya. Jadi namanya sekarang apa atau namanya pada waktu itu apa, itu penyebutannya dalam istilah Arabnya apa. Berikutnya ini adalah Granada kalau tidak salah ya. Ya, Granada. Ini juga salah satu kota penting gitu ya di sana karena ini adalah kalau tadi Cordoba itu adalah tempat sejarah bermula gitu. Kalau Granada ini tempat sejarah ditutup. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan terakhir Islam di Andalusia. Jadi pada waktu itu di saat-saat terakhir itu Andalusia ini terpecah menjadi taifah-taifah kecil. Taifah itu kayak negara-negara kecil gitu ya yang dipimpin oleh seorang emir, lemah, saling berperang dan seterusnya gitu. Prosesnya lama, prosesnya itu hampir 200 tahun sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kota yang terakhir kali jatuh ke Isabel dan Ferdinand ini adalah kota Granada ini. Salah satu ikon di kota ini itu kalau tadi di Cordoba itu ikonnya adalah Mezquita, Masjid Cordoba tadi ya, Masjid Agung Cordoba yang sekarang difungsikan sebagai katedral Mezquita. Jadi kalau di wilayah Spanyol semua gereja yang ada depannya ada nama Mezquita itu dipastikan dulunya adalah masjid yang kemudian dialihfungsikan menjadi gereja. Ini kalau di kota Granada ini ikonnya itu adalah Istana Alhambra. Istana Alhambra ini diambil dari salah satu dinasti di sana gitu ya, namanya Sultan Muhammad bin Nasir Al-Ahmar.
ini pendiri dinasti Al-Ahmar. Nama Alhambra sendiri itu juga bisa diambil dari kata hamra yang bentuk jamak dari ahmar yang berarti kemerah-merahan. Kalau teman-teman sudah berkesempatan mengunjungi Istana Alhambra pada pagi atau sore hari, itu memang kelihatannya itu temboknya itu berwarna jadi merah gitu. Jadi cahayanya itu indah sekali gitu ya. Apalagi tapi ya jangan di musim dingin. Kalau di musim dingin nggak kelihatan gitu ya. Kalau di musim semi atau di musim panas, cahayanya itu datang itu indah sekali. Jadi temboknya itu berwarna itu kemerah-merahan. Ini makanya juga disebut sebagai Istana Alhambra. Saking indahnya istana ini yang kemudian membuat Marie Antoinette, yang kemarin saya tulis, Marie Antoinette itu ingin dibangunkan istana yang seindah ini, gitu ya. Kemudian istana Versailles yang ternyata yang nggak bisa nandingin keindahan istana ini. Tapi ternyata saya dulunya waktu pas pertama kali saya lihat Istana Alhambra ini, saya tuh takjub banget gitu. Bukan sekedar bangunan istana yang indah, tapi ini apa namanya? Tapi ini itu merupakan kombinasi arsitek yang menggabungkan antara ilmu matematika dan fisika yang rumit. Jadi bangunan yang bisa berdiri itu. Jadi kalau kita tahu ya motif geometris, kan mereka tidak menggunakan gambar makhluk gitu. Mereka menggunakan motif geometris. Motif geometris ini ternyata merupakan perhitungan matematika yang sungguh sangat rumit. Nah kemudian terus ada Istana Nasrid Palace itu di depan istana ini dibangun sebuah kolam yang tadi gambarnya sempat saya tunjukkan di slide sebelumnya, itu yang posisinya itu nanti jadi presisi banget. Jadi akan ada 2 istana di situ. Nah ini menggunakan perhitungan fisika yang luar biasa. Gitu. Lalu kemudian mereka itu mempunyai sumber air itu yang didatangkan dari pegunungan Sierra Nevada. Pegunungannya itu ada jauh di luar kota ini, itu dicairkan dari salju abadinya mereka. Itu turun menggunakan pipa-pipa yang sangat panjang dan teori hidrolik dan seterusnya sampai ke istana ini. Hebatnya ini selama berapa abad saluran ini tuh masih tetap bisa mengalirkan air, enggak apa sih namanya istilahnya kebuntetan pasir kah atau apalah gitu ya, ini masih bisa menyalurkan air. Ini luar biasa sekali. Lalu kemudian secara umum bangunan itu tuh ada 3 bagian gitu ya. Sekarang masih bisa diselamatkan, masih dikonservasi dan masih bisa kita lihat sekarang. Itu ada Nasrid Palace, kemudian ada benteng Alcazaba, kemudian ada Jannah Al-Arif atau ini tamannya. Tamannya itu posisinya tuh persis seperti di depannya Istana Alhambra ini. Jadi dulu konon katanya Sang Sultan itu paling sering memakai kudanya gitu ya berkeliling lewat taman itu untuk menikmati keindahan. Nah ini tuh juga ada satu tempat gitu ya. Jadi dari istana itu ada semacam kayak balkon tertutup gitu. Nah ini tuh saya coba mencoba untuk mencari referensinya, tapi juga tidak ketemu. Katanya Sultan itu di saat-saat terakhir gitu ya, itu sudah sangat paranoid dengan semua orang yang ada di sekitarnya bahwa mereka akan membunuh Sultan, sehingga Sultan ini nggak berani keluar dari ruangan itu. Jadi dia tuh hanya bisa melihat dunia di luar sana melalui balkonnya itu. Sejarah Andalusia tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah sejarah yang dibiaskan. Banyak hal yang diceritakan dan kita tahu, yang semua di dunia ini tahu, tapi tidak seperti itu sesungguhnya kejadiannya. Begitu juga dengan Istana Alhambra ini. Di Istana Alhambra ini konon diceritakan kalau teman-teman pergi ke sana, itu lokal guide itu pasti akan menceritakan hal-hal yang katakanlah ada satu selir yang membunuh sampai 30 orang dalam keluarga itu untuk dapat kekuasaan, dan pokoknya cerita-cerita yang ala-ala suka-suka mereka lah gitu. Nah itu banyak sekali nanti kita akan temui. Begitu juga dengan novel-novel. Bahkan yang terakhir kalau yang suka nonton drama Korea ada Memories of Alhambra gitu ya. Kayak gitulah yang diceritakan gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Nah ini ada satu tempat ini mereka menyebutnya The Lasmore Site gitu. Jadi ketika Sultan terakhir ya Abdullah Muhammad II atau yang di barat disebutnya Sultan Boabdil itu ketika harus menyerahkan gerbang kunci kotanya pada pasukan Kristen, itu dia terhenyak cukup lama gitu ya di satu tempat itu, kemudian dia menangis dan ini terkenal sekali gitu. Ibunya itu mengatakan jangan kau tangisi seperti perempuan untuk sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan layaknya laki-laki. Jadi banyak kalau kita mau belajar, saya cenderung untuk mau melihat sejarah ini dengan lebih arif. Banyak mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar kajian tentang Indonesia yang menceritakan bahwa Sultan ini
merupakan pengkhianat gitu ya, yang menyerahkan kunci kota pada Kristen bukannya berjihad sampai titik darah penghabisan, kemudian ada wazir yang mengkhianati dan seterusnya gitu. Saya melihat bahwa sebuah kejatuhan sebuah dinasti, sebuah daulah itu tidak terjadi seketika. Bahwa kemudian endingnya terakhir itu, pasti endingnya itu adalah pemimpin yang lemah, yang kemudian bisa dianeksasi oleh peradaban lain. Tapi ini sudah endingnya, perjalanannya itu pasti panjang. Jadi faktornya itu nggak tunggal di pemimpin terakhir yang kemudian dia yang harus menentukan gerbang menuju kota. Dia itu hanya gongnya aja di dia, gitu. Seperti hanya gongnya gitu. Kemudian Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel misalnya. Itu kan perjalanan juga panjang, hampir seabad gitu kan. Dari nenek moyangnya juga semua bertempur ke sana gitu. Nah ini ada yang dicatat sejarah dengan tinta emas, ada yang dicatat sejarah dengan tinta kelam. Ini perjalanannya itu panjang. Andalusia itu sampai begitu Sirna itu butuh waktu 200 tahun. Tidak seketika pada saat Sultan Judil itu menyerahkan kunci gerbang kota pada mereka. Pada waktu itu mereka juga masih ada yang tersisa untuk berjihad. Kondisi menjadi sangat parah ketika jatuh musim dingin, mereka terkepung di dalam kota, sudah tidak ada pasokan makanan, bahkan katanya itu perabot-perabot di dalam istana Alhambra yang terbuat dari kayu ini sampai dibakar untuk penghangat tubuh mereka. Akhirnya Sultan menyerahkan kota dengan janji rakyatnya tidak dibunuh, mereka tetap boleh menjalankan agama Islam dan diberi jaminan keamanan. Itu disanggupi yang akhirnya kemudian dikhianati. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Isabel dan Ferdinand pada waktu itu untuk penduduk Andalusia. Pertama, mereka yang dibunuh, dimurtadkan atau diusir dari tanah Andalusia. Orang-orang yang tetap teguh imannya, tetap berpegang pada agama tauhid, mereka tetap berjihad dan akhirnya terbunuh. Para oportunis memilih dimurtadkan asal masih bisa selamat. Lalu kemudian anak-anak, wanita, orang-orang tua ini banyak yang kemudian diusir ke Afrika Utara gitu ya, ke wilayah-wilayah yang sekarang bernama Maroko, Tunisia, Aljazair dan sekitarnya. Teman-teman, sebentar, saya boleh minum sebentar ya. Jadi pada waktu itu ke episode terakhir Andalusia itu untuk membuktikan bahwa sudah tidak ada umat Islam yang tersisa di sana, itu mereka tuh nanti saya akan ceritakan di bagian akhir juga, itu mereka membentuk namanya pasukan inkuisisi. Jadi kelihatan kalau misalnya ada orang tuh memakai pakaian bagus di hari Jumat akan dibunuh, berdoa menghadap ke arah timur akan dibunuh, di hitan apalagi ya. Mereka tuh tradisi ini, rumah-rumah di sana itu harus menggantung paha babi di depan rumah masing-masing. Tradisi itu masih berlanjut gitu ya, walaupun tidak betul-betul paha babi. Paha babi itu disebutnya itu ditulisnya itu jamon gitu ya. Bacanya itu kalau dalam bahasa Spanyol itu pelafalannya itu kayak hamong gitu. Nah ini tuh itu terkenal sekali gitu. Hamong itu kalau kita ke Spanyol ini daging babi yang terkenal, paha babi yang terkenal. Itu kalau kita misalnya beli souvenir gitu, tempelan kulkas atau apa itu banyak yang bentuknya menyerupai itu. Lalu orang-orang tua gitu yang sudah tidak berdaya, yang nggak bisa ngapa-ngapain, dibiarkan tetap Islam, tapi mereka harus menyaksikan anak turunnya makan babi dan minum khamr sampai mereka itu meninggal dalam keadaan lemes gitu, mengenaskan karena harus melihat semua kemusahan itu. Itu yang terjadi dengan jatuhnya Granada. Sampai sekarang ini ada satu space itu yang kita masih bisa kunjungi, itu mereka itu sebutnya Al-Bacin, itu dari bahasa Arab Al-Bazin, itu satu dulunya adalah perkampungan Arab. Nah ini di sini tuh sekarang jadi objek wisata gitu ya, kita bisa belanja souvenir apa segala macam begitu. Yang menarik di sini ini masih banyak orang yang bisa menulis kaligrafi nama kita dalam huruf Arab, huruf putih atau huruf Arab. Harganya kalau nggak salah sekitar 5 euro gitu ya. Saya bayangkan gitu ya, kalau sekarang itu 1-2 orang masih bisa menulis dalam huruf Arab. Orang-orang Spanyol itu kebayang dulu nih semua orang penduduk di sini bisa bicara dan menulis dalam bahasa Arab. Next, Mas. Slide berikutnya. Ya, jadi ini kayaknya memang seru nih ya Mbak. Kalau kisah-kisah tadi diceritakan sambil kita menyusuri jalan-jalan tikus di Al-Bacin ya. Oh betul. Karena Al-Bacin itu kan letaknya di seberang Alhambra, hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Jadi mampir ke sana sore ya setelah asar,
jalan-jalan tikus. Nanti di salah satu puncak sisi sungai berhadapan dengan Istana Alhambra itu ada sebuah masjid, Pak. Mezquita Grande du Granada, Grand Mosque of Granada ya, tidak besar sih, kecil, tapi di depannya ada pelataran, pemandangannya langsung ke Istana Alhambra. Itu kalau sore hari benar-benar terlihat merah, Mbak. Terlihat merah. Dan kadang-kadang itu turis-turis tuh berkumpul di sana dan suka ada satu sepasang anak muda bermain gitar Spanyol, Mbak. Sore itu, wah, asik tuh. Harus jalan-jalan. Nah, tapi itu sekarang gitar Spanyol itu, jadi gitar saya juga sempat tulis gitu. Gitar itu kan gitar modern itu ada beberapa lah gitu ya. Nah, ini salah satunya itu gitar yang bentuknya cembung gitu. Itu tuh sebenarnya penemuan Andalusia itu, Mas. Yang sekarang tidak disebut gitar Spanyol itu penemuan dari tradisi bermusiknya di Andalusia. Satu lagi bahan guiding gitu. Sebentar, Pak. Assalamualaikum Mbak Utik, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Rustam. Mangga silakan Pak Rustam, Masya Allah. Iya, saya mendengarkan ahlinya aja lah. Boleh lah nanti Pak Rustam ikut nimbrung ya, pasti semua juga ingin mendengarkan dari Pak Rustam. Enggak, ini menambahkan apa yang disampaikan Mas Regi tadi tentang satu desa yang ada di seberang Alhambra. Itu sekitar 8 tahun yang lalu kalau nggak salah masjid itu didirikan, masjid yang komunitas Muslim, pendatang dan asli, yang dulunya mungkin Muslim ya, kemudian convert ke Katolik, dan tidak jauh dari situ itu ada masjid terakhir yang digunakan tempat Jumatan sebelum Rekonquista itu. Jadi itu masjid terakhir. Setelah itu nggak pernah lagi ada masjid yang digunakan sebagai tempat sholat maupun tempat Jumatan. Nah, kebetulan 2 grup sebelum terakhir saya ke sana itu saya di guide oleh seorang local guide yang campuran antara Maroko dan Spain. Unik sekali, saya punya fotonya. Dia namanya Abu Bakar. Abu Bakar sambil membawa bendera Khalifah. Jadi Khalifah Abu Bakar. Iya, lucu sekali. Itu wah, dia banyak tahu sejarahnya karena dia dapat cerita dari nenek dari pihak ibu tentang bagaimana proses. Jadi mereka masih menyimpan cerita-cerita itu gitu. Proses dipaksanya konversi mereka kepada Katolik gitu. Itu ternyata di dalam beberapa keluarga itu masih diceritakan. Gitu tuh. Nanti kita kapan-kapan bisa undang tuh Khalifah Abu Bakar itu ya. Karena saya punya fotonya, dia pegang bendera Khalifah, kemudian namanya Abu Bakar gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rustam. Kemudian berikutnya saya lanjutkan, ini kota Toledo. Ini juga titik penting gitu ya. Jadi Toledo ini merupakan satu titik yang pertama kali dulu dibebaskan oleh Tariq bin Ziyad, yang kemudian menjadi next Mas, Toledo Mas, ini masih Cordoba. Slide-nya. Mas Regi, slide-nya ini salah, sorry. Jadi Toledo ini adalah dulu ada satu lembah gitu ya yang dibebaskan oleh Tariq bin Ziyad. Nah kemudian dari sinilah kemudian cahaya hidayah itu mulai menerangi semenanjung Iberia. Kemudian ketika pada masa Abdurrahman I dan para penerusnya, Toledo ini menjadi salah satu pusat transmisi intelektual dari peradaban Islam ke Eropa. Jadi kalau selama ini orang-orang itu taunya Renaissance itu berasal dari Austria gitu atau dari titik yang lain, itu salah. Itu overclaim gitu ya. Jadi titik Renaissance di sana itu awalnya itu ada dari Toledo. Ini tuh kalau saya bayangin mungkin kalau sekarang tuh kayak kota pelajar Jogja gitu ya. Di situ tuh banyak didirikan universitas yang menjadi pusat kajian filsafat, astronomi, kedokteran, sastra, kesenian, dan banyak lagi. Yang paling penting adalah di kota ini adalah merupakan pusat penerjemahan kitab-kitab dari bahasa Arab ke bahasa Latin maupun dari bahasa Latin dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Jadi dulu itu para sarjana Muslim itu kalau mau menerjemahkan kitab, jadi kalau misalnya gini, kita tuh mau pesen buku, itu kayak kita ke tukang jahit baju sekarang. Nggak bisa tuh, nggak ada tuh buku ready gitu. Saya mau kitab ini, terus tiba-tiba udah ada, nggak gitu. Jadi prosesnya itu adalah menyalin gitu ya. Menyalin. Nah, proses menyalinnya ini tuh nanti si penulisnya itu
apa namanya, atau si ilmuwannya ini tuh akan membacakan, mendiktekan buku ini pada satu orang ini yang dibayar jadi kayak juru tulisnya gitu. Ini nanti yang kopiannya ini nanti yang boleh dijual gitu ya. Nah, orang-orang itu pada mendengarkan, mereka tuh duduk gitu ya di masjid atau di apa namanya, madrasah-madrasah, mereka boleh mendengarkan, tapi yang lain tuh nggak boleh mencatat. Karena yang catat ini tuh nanti bukunya yang dijual gitu. Yang gratisan tuh nggak boleh nyatat, jadi hanya boleh dengerin gitu. Nah ini lalu kemudian dari setiap kali mereka itu menyalin itu akan diupdate. Prosesnya itu sama lah kayak di sekarang itu apa namanya news di digital gitu. Jadi begitu kita tambah ada yang baru lagi, mereka akan update. Nah, jadi cetakan berikutnya yang dibagikan kemana itu sudah ada update-nya atas temuannya itu. Akan ada revisi kalau ada yang salah dan seterusnya. Nah, ini luar biasanya sekali di Toledo ini tuh pusat penerjemahan itu nggak terhingga harta karun sarjana muslim yang diterjemahkan ke bahasa Latin, yang kemudian itulah yang membuat Eropa itu menuju ke era Renaissance, menuju cahayanya yang sampai sekarang. Nah, tapi ini juga ada, saya pernah menulis dalam salah satu tulisan saya, ini juga titik kelam gitu bagi umat Islam. Karena ketika kejatuhan Andalusia, ini kitab-kitab yang diterjemahkan di Toledo ini, kemudian itu dibajak. Mereka hanya menuliskan simbol NN atau anonim untuk menunjukkan bahwa seakan-akan buku ini tuh kitab ini tuh tidak ketahuan siapa penulisnya. Kita sekarang lazim menggunakan istilah NN untuk misalnya karya-karya klasik gitu ya, musik-musik klasik yang udah nggak jelas ini sebenarnya dulu yang bikin siapa. Alangkah konyolnya dalam logika manusia gitu ya, ada kitab buku sedahsyat itu nggak ada penulisnya gitu. Masa iya gitu tiba-tiba dia muncul sendiri gitu, simsalabim puing gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah ini tuh bermula dari situ gitu. Salah satu kitabnya, salah satu bukunya si Abdul Sasis atau Al-Zahrawi itu ada yang ketahuan sekian ribu tahun kemudian itu di salah satu apa namanya museum di Inggris, ini tuh betul-betul kitab salinan terjemahan dari kitab ini, tapi di sini tuh ditulisnya NN gitu ya, sementara ini tuh betul-betul kitabnya si Al-Zahrawi, itu ketahuannya sudah sekian lama kemudian. Nah ini sebenarnya yang membuat kita itu miris gitu. Jadi ketika ayat yang pertama turun itu adalah bacalah, kemudian peradaban Andalusia bisa membuktikan dengan bacalah itu, kemudian orang-orang itu pada bersemangat untuk apa namanya sejalan antara cahaya hidayah dengan cahaya ilmu pengetahuan, tidak saling menisbikan, tidak saling ini lebih penting dari yang lain dan seterusnya. Mereka bisa membuktikan 800 tahun menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan. Banyak semua hal hebat berasal dari sana. Dan itu kemudian ketika apa namanya kejatuhan itu, harta karun itu yang diambil oleh musuh-musuh Islam, dan kita sudah tidak terselamatkan oleh kita. Ini yang menyedihkan sekali. Lalu kemudian kalau kita tahu di sana juga ada sesuatu yang khas tradisi kuliner gitu ya. Ini namanya marzipan, ini kue manis gitu. Nah itu tuh asalnya itu juga dari kota Toledo ini. Di Toledo ini juga harus pada waktu itu juga menjadi pusat pembuatan apa namanya pedang, pembuatan senjata gitu. Jadi sampai sekarang juga masih gitu. Kalau kita ke toko-toko souvenir gitu, mereka itu juga jualan pedang, dari pedang kecil buat tusukan buah gitu sampai pedang beneran gitu. Itu di situ juga ada. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah saya apa namanya yang saya sangat miris itu adalah diambilnya naskah-naskah buku itu diterjemahkan tanpa menyebutkan nama penulisnya. Next, Mas. Berikutnya, Mas Regi. Madrid kalau tidak salah. Bentar, Mas. Ya. Ya, Madrid. Ini kalau kita tahu sekarang ini adalah ibu kota Spanyol gitu ya. Ternyata nama Madrid ini diambil dari bahasa Arab, Al-Majrid, yang artinya itu adalah tempat air mengalir gitu. Nama ini diberikan oleh pendirinya Emir Muhammad I dari Cordoba. Jadi kalau sekarang kita tahunya Madrid itu sebagai pusat fashion atau Real Madrid gitu ya, Santiago Bernabeu. Nah ini tuh sebenarnya nama ini itu bahkan ini adalah nama dalam bahasa Arab. Ini saya sengaja memasukkan satu poin ini, ada catatan penting gitu ya.
yang ditulis oleh Dr. Arsijani di bukunya Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Jadi pada tahun 1992 itu ditandatangani perjanjian antara Palestina dan Israel. Biasanya perjanjian ini tuh ditandatangani di Amerika. Tapi pada waktu itu, tahun 92 itu ditandatangani di kota Madrid. Ternyata di hari yang sama, di kota ini sedang diselenggarakan perayaan 500 tahun Dia de la Toma atau jatuhnya Granada yang menandai dimulainya terusirnya Islam dari bumi Andalusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya betullah gitu ya, bahwa sejarah itu diperdirikan, apa yang terjadi di Andalusia pada waktu itu adalah apa yang terjadi di Palestina saat ini, dan mungkin apa yang akan terjadi pada saudara-saudara kita di Uighur besok hari gitu. Jadi kalau kita tidak mau belajar bahwa ini ada sebuah fragmen lengkap selama 800 tahun yang bisa kita contoh bagaimana mereka dulu mulai bangkitnya, apa yang mereka lakukan, bagaimana membentuk generasinya, lalu kemudian bagaimana mempertahankan, dan bagaimana ketika senja itu mulai lindak gitu ya, apa yang terjadi gitu di sana, kemudian kenapa peradaban yang sangat luar biasa itu perlahan-lahan mulai turun, surut, sampai akhirnya harus hilang dari sana. Itu betul-betul kalau kita mau belajar, itu kita akan paham, kita akan tahu. Itu makanya kenapa selalu saya mengajak teman-teman gitu ya, saya setiap hari sharing tulisan dengan memuat konten-konten sejarah dan peradaban Islam, karena sebenarnya kita itu bisa belajar banyak gitu. Al-Quran itu 30% isinya adalah kisah alias sejarah gitu. Kita bisa belajar banyak tanpa kita perlu untuk berdarah-darah dulu gitu ya. Kita bisa melihat dulu, oh dulu itu yang terjadi seperti itu, ya kita jangan begitu. Atau oh, dulu itu yang terjadi seperti itu, ya mari kita seperti itu lagi gitu. Ini juga sebenarnya yang ingin saya sampaikan untuk series kedua besok gitu ya, yang kita akan bicara tentang Turki genderang kemenangan Utsmani. Mungkin semua orang sudah tahu bagaimana heroiknya, bagaimana kehebatannya pasukan Al-Fatih, bagaimana kehebatannya Al-Fatih dan pasukannya, karena itu adalah pasukan yang dibuatkan oleh Rasulullah. Tapi saya justru ingin mengajak teman-teman, saya akan sharing bagaimana giroh itu terbangun. Karena tanpa giroh itu, mustahil mereka akan menjadi pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana membangkitkan giroh itu di kalangan umat Islam gitu. Di saat kita distigmatisasi, di saat kita di a priori, di saat Islamfobia di mana-mana, seakan-akan kita tuh nggak berani melihat diri kita sendiri gitu. Seakan-akan iyalah pokoknya kalau ada yang jelek Islam aja, pokoknya kalau ada yang jelek yang salah Islam aja gitu. Yang bagus tuh pokoknya bukan kita aja. Ini tuh betul-betul akan merusak, makin lama akan makin merusak generasi kita. Kalau kita mau melihat, Andalusia 800 tahun sudah membuktikan kok, gitu, bahwa kita itu bisa, kita pernah menjadi bagian dari memimpin dunia. Dan sejarah itu dipergilirkan, dan itu kata Al-Quran, gitu, akan tiba lagi giliran kita. Hanya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan itu yang harus kita kejar saat ini. Bagaimana caranya? Nah, itu salah satunya adalah dengan mentadaburi sejarah, karena kita bisa belajar banyak dari sana. Next, Mas. Ini ya. Ini supaya ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi ibrohnya gitu ya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit gitu. Kalau ada satu nama Abdurrahman I yang membawa cahaya terang, cahaya hidayah ke Andalusia, kemudian ini ada satu nama gitu ya yang membawa kabut kegelapan kembali melingkupi bumi Andalusia. Namanya itu adalah nama Islamnya itu Abdul Hasan Ali bin Nafi, atau yang di Barat itu dikenalnya dengan nama Zirzab. Nama ini tuh sangat diagungkan di Barat karena dia itu kalau sekarang mungkin disebutnya adalah seniman multi talenta dan segala macam. Dia yang menawarkan gaya hidup hedonis ke masyarakat Andalusia pada waktu itu. Jadi kemudian ketika dia datang ke sana itu dia bisa ini tuh sebenarnya dia tuh asalnya itu dari Baghdad. Persaingan dengan gurunya membuat dia itu harus lari, kemudian Andalusia menyambutnya gitu. Nah, ini itu dia bisa mengambil tempat di majelis-majelis ilmu, mengganti kitab-kitab yang dipelajari para penuntut ilmu dengan gendang lagu dan tarian. Dia menceritakan tentang hal aneh yang terjadi di Persia, dia membuat tatanan-tatanan baru yang waktu itu yang kalau sekarang kita sebutnya adalah gaya hidup hedonisme gitu ya, yang pada waktu itu sangat menakjubkan buat orang-orang Indonesia gitu. Seperti tadi saya sebut, dia membagi makan menjadi tata krama makan, etiket makan menjadi bagian-bagian gitu ya, appetizer, main course, dessert, dan seterusnya, cara makannya seperti apa, lalu fashion, pakaian musim panas, musim dingin, musim semi yang berbeda-beda, lalu kemudian lagu-lagu, kemudian tarian-tarian. Kalau kemarin sempat baca tulisan saya tentang tari flamenco gitu, ini juga bagian dari apa yang Zirzab
share di sana. Tidak sepenuhnya semuanya buruk tidak. Tapi memang ada satu hal gitu yang kita bisa garis bawahi, garis tebal gitu. Ketika umat berhasil dijauhkan dari agamanya, saat itulah pendulum kehancuran mulai nyata. Ini harus jadi pelajaran penting bagi kita. Ketika umat di Andalusia itu semua masih berbondong-bondong ke majelis ilmu, masih berbondong-bondong ke masjid untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan menciptakan cahaya pengetahuan, pada saat itu semua keagungan, kemasyuran, semua diberikan Allah di sana. Tapi ketika itu mulai ditinggalkan satu persatu, kekalahan-kekalahan pahit, serangan-serangan dari musuh, pemimpin-pemimpin diberikan pemimpin-pemimpin yang lemah, dan akhirnya pendulum sejarah itu tinggal gongnya aja gitu sampai habis. Semoga teman-teman bisa ini juga catatan penting gitu ya, tadi saya juga sempat sebutkan gitu bagaimana akhir ending kisah di Andalusia itu, Muslim di sana hanya diberi 3 pilihan, murtad, diusir atau dibunuh. Bukti penyiksaan ini masih bisa dilihat di Galeria de la Conquista di kota Cordoba. Pada waktu itu jadi hampir semua penduduk Muslim di sana itu habis, dalam artian kalau tidak mati ya dia berarti sudah terusir, kalau tidak ya berarti dia sudah dimurtadkan. Itu sampai sekarang kemudian di Andalusia itu tercatat jumlah penduduk Muslim di Spanyol dan Portugal itu hanya sekitar 100.000. Jumlah ini jauh lebih sedikit ketimbang Muslim di Dallas. Padahal Muslim di Dallas itu nggak pernah ada Islam, nggak pernah ada dakwah besar Islam di sana. Ini sungguh sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Gitu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan gitu ya, bahwa Islam yang Islam lakukan ketika dia datang ke suatu wilayah itu adalah membebaskan, bukan penaklukan. Ini terbukti gitu ya, ketika Islam datang ke sana dari semua kegelapan menjadi luar biasa hebatnya, tapi kemudian setelah Islam meninggalkan dari sana, digantikan oleh peradaban berikutnya, yang ada adalah sebuah kehancuran. Nyaris ada yang tersisa di sana. Next one. Ini salah satu ayat yang juga saya favorit sekali untuk menyemangati kita gitu ya, bahwa dan masa sejarah itu ya, kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar menjadi pelajaran supaya Allah bisa membedakan orang yang beriman dan dengan orang-orang kafir dan menjadikan kamu sebagian gugur sebagai syuhada. Ini sebenarnya kan sebuah calling buat kita gitu ya, bahwa sejarah itu dipergilirkan kok. Gitu. Kalian itu bisa menjadi bagian yang mana? Gitu. Apakah bagian dari orang-orang berimannya, bagian dari orang-orang kafirnya, atau kita menjadi bagian dari syuhadanya? Ini menjadi pilihan bagi kita. Gitu. Tapi selalu ada kalau kita mau menarik gitu ya, menarik ke belakang gitu, ada periode Andalusia, lalu kemudian ada periode Abbasiyah, kemudian ada periode Utsmani. Semua itu masih dan akan terus bisa kita ulangi selama kita masih bisa memenuhi apa yang menjadi ketentuan, menjadi syarat. Kiranya dari saya, kalau untuk materinya cukup sampai di situ, tapi monggo silahkan kalau ada yang mau diskusikan. Ini sistem tanya jawabnya gimana Mas? Ditulis kah atau siapa yang boleh bertanya atau bagaimana? Monggo silahkan. Terima kasih teman-teman, semoga yang saya sampaikan bisa diambil pelajarannya, bermanfaat, kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah sebenarnya digunakan oleh sebagai manusia. Terima kasih. Baik, waduh, Mbak Otik, terima kasih banyak nih atas sharingnya ya. Tapi nanti sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya coba kita selesaikan dulu ya slide ini, karena tadi mengikut kisahnya yang cukup panjang ya, mungkin Bapak Ibu tidak sempat mencatat, ingin bisa lebih banyak mendapat ceritanya atau kisahnya, nanti buku-buku ini masih bisa dibeli kan Mbak? Bisa Mas. Bisa ya. Jadi selain dari kegiatan webinar ini, Bapak Ibu bisa mengikuti kisah-kisah Mbak Utik tersebut di medsosnya, di antaranya ini ada Facebook, silakan di capture ya, utik_m_panji_asuti, kemudian juga ada Instagram @utik.erlambang, dan juga ada blogspotnya www.utik.blogspot.com. Nah, silakan di capture atau dicatat.
Nah, untuk buku ya nanti ini sekalian saya menutup slide-nya saja ya Mbak ya. Ya. Nah, untuk buku ini juga ada informasinya. Buku serial Jelajah Tiga Daulah. Ada 4 buku di sana. Buku pertama Journey to Andalusia, buku kedua Journey to the Greatest Ottoman tentang di Turki ya. Ketiga Journey to Samarkand, ini daerah Uzbekistan. Nanti seri ketiga ini kita akan mengundang orang sana ya Mbak ya. Ya, insya Allah. Mungkin bisa narasumbernya bisa nambah nih. Kemudian, nah 3 buku tersebut bisa diperoleh di Gramedia Store seluruh Indonesia, di gramedia.com, dan online bookstore terkemuka lainnya. Untuk pemesanan ada nomor WhatsApp-nya. Kemudian yang keempat, khusus buku Journey to Aqsa pemesanan melalui nomor WA tercantum. Silahkan dicatat atau di-capture. Nah, saya mau nanya nih Mbak, dari 4 buku ini, kenapa desain Journey to Aqsa ini agak berbeda ya kalau lihat sampul bukunya? Dan kenapa pemesanannya dipisahkan dari list 3 di atas? Mungkin ada penjelasan, Mbak. Ya, jadi Journey to Aqsa ini merupakan wakaf literasi saya yang pertama, Mas. Ini wakaf literasi saya, sepenuhnya penjualan dari buku Journey to Aqsa ini digunakan untuk membangun solar cell rumah sakit As-Sifa di Gaza. Qadarullah sebenarnya bulan Syawal ini harusnya saya itu berangkat ke Gaza. Jadi kemarin itu dari bulan sebelum saya berangkat umroh akhir tahun, dari bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober atau November gitu, saya sudah mengumpulkan dokumen apa segala macam gitu ya untuk pemberangkatan ke sana. Dan ya qadarullah kita semua tahu gitu ya, ternyata tidak bisa berangkat dan belum tahu juga sampai kapan gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali gitu karena memang ini suatu yang sangat saya impikan. Saya juga melalui buku ini saya itu selalu mengajak teman-teman kalau dulu gitu ya, kita itu kalau mau wakaf sesuatu itu kan bayangannya itu cuma wakaf untuk bangun masjid, harus nunggu kaya dulu, udah tua baru bisa bangun masjid gitu. Tapi ternyata sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kreativitas, kita tuh bisa mewakafkan banyak hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Sungguh ketika saya dikabari bahwa dari penjualan buku ini bisa digunakan untuk membeli solar cell untuk rumah sakit As-Sifa di Gaza itu, saya sampai merinding gitu ya. Saya kebayang gitu, kan kalau di Gaza itu kan listriknya memang on off gitu. Sementara kan alat-alat kesehatan itu kan butuh listrik yang stabil gitu ya, misalnya kayak ventilator atau apa gitu. Nah, dengan adanya solar cell ini diharapkan kan paling tidak untuk alat-alat kesehatan itu pasokan listriknya selalu terjaga. Itu saya sangat menangis gitu ya, dan itu membuat saya lebih bersemangat untuk mewakafkan lebih banyak lagi literasi saya. Ini juga sekaligus ajakan untuk teman-teman kalau misalnya memang ada kreativitas tentang ini, mari gitu kita gunakan di jalan kebaikan gitu. Dan ini juga satu lagi Mas, dari buku ini, dari buku Journey to Aqsa ini, insya Allah nanti akan terbentuk. Mungkin teman-teman yang ada di komunitas ini juga ada di sini ya, komunitas Journey to Aqsa. Jadi saya itu lagi menginisiasi anak-anak muda gitu ya Mas, untuk bergabung di komunitas Journey to Aqsa. Apa itu komunitas Journey to Aqsa? Ini adalah sekumpulan anak-anak muda peminat sejarah dan memang menjadikan Baitul Maqdis itu salah satu tujuan perjalanan setelah perjalanan ke Baitullah gitu. Jadi kalau selama ini kan kayaknya itu cuma kayak bayangan gitu ya, pergi ke Aqsa, pergi ke Aqsa gitu. Tapi ini kita menginisiasi untuk ya ayo mari beneran gitu. Mari beneran kita wujudkan mimpi untuk pergi ke Masjidil Aqsa itu. Begitu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian. Dan kepinginnya Mas, nanti juga akan ada komunitas Journey to Andalusia, akan ada komunitas dan seterusnya gitu. Intinya mari kita sama-sama bergerak untuk umat. Siap, Insya Allah. Kami siap memfasilitasi Zoom kalau nanti mau ada bikin kegiatan seperti ini, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah karya-karya yang bisa didapatkan. Kalau membeli yang buku Journey to Aqsa secara tidak langsung, Bapak Ibu pun akan ikut bersedekah untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina ya, benar demikian ya Bu ya. Nah, cuman nanti untuk Aqsa kita akan buat lagi jadwal ya, menyusul ya, Mbak. Nah, ya, sementara kita sudah ada 4 jadwal, ya. Oh, mungkin termasuk Aqsa ya, 4 Aqsa yang terakhir, Mas. ya? Oh ya betul. Iya, Aqsa terakhir. Oke, baik. Terima kasih. Slide ini akan saya stop sharing. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin teman saya, Kang Dea, sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang
ditanyakan oleh para peserta. Kang Dea masih monitor? Masih monitor Pak Reji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah ada berapa pertanyaan nih kira-kira? Masih ada waktu 15 menitan ya? Ya, ini saya sudah mencatat ada sekitar 6 pertanyaan, Bu Tik. Iya, ya, Mas. Saya 2 pertanyaan dulu mungkin ya yang saya sebutkan. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama dari peserta. Kalau ingin belajar sejarah Islam yang benar itu kemana ya? Kemudian pertanyaan kedua, hal apa yang membuat sesama orang Muslim zaman dahulu bertikai? Mungkin 2 dulu ya Bu Tik ya, nanti berlanjut pertanyaan berikutnya. Oke, yang pertama tadi dulu ya, kalau mau belajar sejarah Islam yang benar bagaimana. Jadi gini, saya ingin menggarisbawahi bahwa belajar sejarah itu harus dimulai dari hikmah. Dengan kita melihat hikmahnya, kita itu bisa melihat segala sesuatunya itu menjadi lebih jernih. Gitu. Banyak sebenarnya komunitas-komunitas penggiat sejarah, komunitas-komunitas banyak sekali gitu ya. Beberapa juga bisa direkomendasikan seperti komunitasnya Ustadz Budi Asari dan seterusnya itu bisa direkomendasikan. Tapi yang paling penting adalah mindset awal kita dulu untuk melihat semuanya itu dari hikmah. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjebak pada situasi ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, dan itu yang sebenarnya yang membuat umat ini terkotak-kotakan seperti sekarang ini. Tapi selalu ada alasan di balik setiap kejadian. Nggak bisa kejadian itu berdiri tunggal. Nggak bisa kejadian itu ansih hanya itu penyebabnya, ansih hanya itu solusinya. Bukan seperti itu. Gitu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat kompleks. Kemudian apalagi kerumunan manusia, apalagi sekian banyak gitu ya, sekian waktu gitu, pasti akan sulit sekali gitu. Saya merekomendasikan beberapa buku yang bisa digunakan untuk mereka yang baru mau membaca sejarah. Seperti yang selalu saya rekomendasikan, yang pertama adalah buku Sejarah Umat Islam karya Profesor Dr. Budi Hamka. Itu bukunya itu hampir 1000 halaman, itu lengkap sekali gitu ya dari zaman Rasulullah sampai kemudian sejarah Islam di Nusantara. Itu buat saya saya mempercayai bahwa itu adalah sumber sejarah yang sahih. Gitu. Bisa dimulai dari situ. Lalu kemudian setelah itu kalau memang misalnya ingin membeli buku-buku atau membaca buku-buku yang lain itu bisa buku-buku karya penulis-penulis yang memang kredibilitasnya terjaga gitu ya. Tapi pesannya seperti yang misalnya kayak Profesor Dr. Rahid Arsijani, Profesor Dr. Muhammad Hafiz Salabi itu sudah buku-bukunya sudah diterjemahkan semua dalam bahasa Indonesia. Tapi pesannya Bu Hamka itu satu, jangan belajar sejarah dari kaum orientalis karena apa gitu. Ini Bu Hamka yang mengatakannya, seobjektifnya orientalis yang paling objektif, apa yang bisa diharapkan dari seorang penulis sejarah yang tidak sombong. Nah ini tuh buat saya nancep banget gitu. Jadi mungkin banyak gitu ya. Kayak misalnya kalau kita mau baca tulisan tentang Usmani itu kan yang masyhur tulisannya si John Freely itu gitu ya. Itu udah pasti dari halaman pertama ini sudah malas gitu. Tapi saya baca. Nah itu ini tuh sebenarnya yang kita tuh harus tahu. Kalau pengalaman saya gitu ya, ketika kita baca dulu bukunya Bu Hamka itu kita sudah dapat dulu frame-nya itu seperti apa. Baru setelah itu misalnya tertarik, pengen belajar ini dan seterusnya. Tapi memang harusnya memang diawali itu adalah belajar sirah nabawiyah gitu ya, belajar tentang Rasulullah, tentang para sahabat. Karena kalau tiba-tiba langsung loncat gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung belajar Al-Fatih atau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ngomongin Andalusia pasti juga akan keteteran karena basicnya itu pasti nariknya itu harus lebih panjang lagi ke belakang. Gitu. Itu yang pertama ya Mas. Semoga menjawab. Lalu yang kedua tadi apa Mas, maaf lupa aku. Yang kedua itu sebentar Bu. Hal apa yang membuat sesama orang Muslim zaman dahulu bertikai? Ya. Jadi sebenarnya sama saja gitu ya dengan kehidupan di saat ini gitu. Manusia dengan segala dinamikanya, dengan segala kepentingannya pasti akan membuat friksi-friksi di antara mereka. Sebenarnya saya itu lebih senang melihatnya gini. Kenapa sih harus dilihat bedanya? Kenapa nggak dilihat sama? Dalam artian gini loh, banyak pasti manusia itu pasti akan muncul banyak masalah. Itu pasti. Bahkan saudara kembar identik pun isi pikirannya pasti tidak sama. Apalagi ini satu dinasti. Banyak sekali kepentingan gitu. Banyak sekali kepentingan dan banyak sekali perbenturan kepentingan di sana dan seterusnya. Tapi itu juga tidak bisa
hilangkan gitu, karena memang itu sudah sunatullahnya gitu, akan seperti itu. Tapi lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita misalnya melihat ada perbedaan di sosial media misalnya, ada yang nyolot tiba-tiba ngomong menyalahkan, membedakan ini apa segala macam, saya selalu lebih memilih untuk menggunakan kata-kata positif, lebih memilih untuk menggunakan cara pandang yang positif, karena menurut saya itu tidak hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, tapi juga tidak hanya bermanfaat untuk banyak, tapi juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Seperti misalnya kalau ada yang mengatakan, kemarin saya ingat ada yang bertanya ke saya, kira-kira kalau misalnya umat Islam nanti kembali memimpin, siapa yang pantas jadi al-fatihnya gitu. Saya selalu memilih untuk mengatakan bahwa kenapa kita tidak membalik cara berpikirnya, kenapa kita yang mempersiapkan diri untuk bersama-sama menjadi al-fatih dan pasukannya. Saya lebih senang yang seperti itu. Nah, friksi pertengkaran itu sudah pasti gitu, sudah tidak mungkin bisa dihindarkan. Itu alasannya apa gitu, itu memang sunatullahnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita menjadi bagian yang mana gitu. Alangkah baiknya kalau kita menjadi jembatan, alangkah baiknya kalaupun misalnya menjadi pendamai itu terlalu nggak mungkin gitu ya, tapi setidaknya misalnya kalau dia ditarik dalam kehidupan kita modern saat ini, misalnya di sosial media, sebenarnya kan itu juga sama ya, friksi juga gitu kan. Itu kita bisa menjadi penyejuk gitu ya, kita bisa menjadi oase yang menyejukkan gitu ketika di sana sini gontok-gontokan saling menyalahkan, kita bisa memberikan muatan-muatan positif di situ. Silakan Mas. Ya Bu Tik, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin Bu Tik yang relate ya pertanyaannya. Dari Ibu Mara Adipati, di mana letak kekuasaan ratu atau kerajaan Spanyol saat Andalusia berjaya? Kenapa mereka bisa bangkit yang akhirnya bisa menaklukkan keseluruhan kekuasaan Andalusia? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Yunita Risniani, bagaimana metode pendidikan pada zaman kejayaan Islam di Andalusia terdahulu sehingga bisa melahirkan generasi-generasi terbaik, para ilmuwan muslim dan para penemu yang cerdas dan lain. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam metode pendidikan tersebut ke generasi anak-anak kita? Mungkin 2 pertanyaan itu ya Bu Tik yang relate. Jadi sebenarnya pada waktu itu posisi Andalusia itu yang sekarang menjadi Spanyol, Portugal dan sebagian Perancis itu tuh sebagian ada yang wilayahnya Islam, memang jadi wilayahnya itu memang sebelah-sebelahan gitu. Ada wilayah-wilayahnya itu yang masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen, jadi dekat aja gitu. Nggak heran kalau kemudian mereka dibangkitkan dengan semangat reconquista namanya, pengambilan kembali gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ini tuh dulu tanah air kami, ini tuh dulu adalah negara agama nenek moyang kami, tiba-tiba kemudian dibebaskan oleh Fadil bin Ziyad, itu menurut mereka itu adalah penaklukan, lalu kemudian ini saatnya untuk merebut kembali. Dan semangat itu memang kalau kayak kita yang dikompor-komporkan ya semangat jihad itu gitu, untuk merebut kembali tanah airnya dari penjajahan. Padahal sebenarnya juga konteksnya tidak seperti itu. Kami sudah 800 tahun sudah beranak pinak di sana, sudah memberikan kemajuan yang luar biasa di sana. Tapi memang sentimen yang digunakan itu adalah sentimen agama, dan itu memang yang paling gampang digunakan itu. Satu, jadi wilayahnya itu berada di tempat yang sama, gitu ya, di Spanyol, Portugal, dan sebagian Prancis saat ini. Lalu kemudian yang kedua, metode pendidikan yang digunakan di sana, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa ini sebenarnya nanti lebih menarik kalau kita ngomongin tentang Samarkand, karena memang sebenarnya mirip gitu ya, itu adalah Andalusia versi kecilnya gitu ya. Ini mereka itu memang berada di semua pendidikan di sana gratis. Yang pertama dipelajari adalah Al-Quran, setelah mereka belajar Al-Quran, baru mereka akan belajar sesuai dengan ilmu yang menjadi peminatan mereka gitu. Tapi basicnya adalah semua itu belajar Al-Quran. Ya, berikutnya bagaimana Mas? Silakan Pak Regi. Ini mungkin sudah azan ya? Sudah azan ya, betul. Ya, sudah azan ya, sayang sekali. Tapi tidak apa, alhamdulillah hari ini acara kita bisa terselenggarakan dengan baik. Kemudian, oh iya, Mbak, sebelum selesai nih, kan kita akan ada door prize nih, berhadiah buku, salah satu buku karya Mbak Utik yang tadi ditampilkan ya. Dari sekian pertanyaan, silakan Mbak Utik tentukan penanya terbaik, nanti untuk kita berikan hadiahnya kepada yang bersangkutan. Yang pertanyaan paling oke lah. Tadi dari 4 itu atau dari yang lainnya juga? Dari yang tadi 4, karena yang lainnya mohon maaf nih, karena waktu sudah tidak mencukupi. Jadi dari 4 itu mana yang
akan kita kasih door prize buku ini, Mbak. Oke. Saya pilih yang itu tadi aja, Mas, sistem pendidikan di Andalusia tadi. Sistem pendidikan Andalusia ya. Dari Mbak siapa tuh, Mas D? Nanti tolong dicatat nama, alamat, atau kan sudah ada emailnya dengan siapa tadi penanyanya, Mas D? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini webinar kita telah selesai ya. Insya Allah akan menambah wawasan dan ilmu kepada kita semua. Ya, tentunya jangan saja kepada Bapak Ibu yang masih berandai-andai ingin pergi ke sana ya, ingin melihat. Bahkan saya dan teman-teman, beberapa teman di sini yang sudah sering atau pernah ke sana pun banyak mendapatkan informasi yang baru ya perihal Islam di Andalusia dan juga nanti perihal Islam di tempat-tempat lain yang pernah atau akan kita singgahi. Jangan khawatir, setiap hari Minggu ya, Mbak, insya Allah setiap hari Minggu berturut-turut, 4 minggu berturut-turut, di hari dan jam yang sama kita akan masih hadir dengan narasumber Mbak Utik, dengan judul-judul yang akan Bapak Ibu bisa lihat, di-share di medsosnya Mbak Utik maupun di Khalifah Tour. Ya. Jadi terima kasih banyak Mbak Utik atas kesediaannya. Insya Allah ilmunya sama-sama, senang sekali saya juga. Bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada Mas Lambang yang sudah membantu membackup sebagai co-host. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah co-host. Terima kasih juga kepada Pak Rustam selaku pemilik dari Khalifah Tour. Ada yang mau sampaikan, Pak? Cukup ya, cukup. Terima kasih sekali lagi, Mbak. Jazakumullah khairan khasiron. Sampai kita berjumpa di webinar selanjutnya minggu depan, insya Allah. Nah, kalau sebelum tutup, teman-teman yang ingin mengambil dokumentasi, persilahkan ya. Kalau kajian biasanya kita foto grup, tapi ini kita tidak bisa berkumpul. Kalau ada yang masih ingin coba capture screen, kami sediakan waktu, silahkan dibuka videonya masing-masing untuk capture atau screenshot, kami persilahkan. Dari Mbak Utik mau ada tambahan lagi mungkin untuk event-event selanjutnya, webinar berikutnya? Berharap teman-teman yang bisa join hari ini di minggu depan bisa join lagi untuk yang Turki Genderang Kemenangan Utsmani, karena di sana besok minggu depan saya akan, tadi saya sudah sampaikan, saya akan tekankan untuk bagaimana membentuk giroh untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kita gitu ya, supaya kita bisa menjadi generasi sebaik generasi Al-Fatih dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana untuk bisa mengikuti webinar selanjutnya? Nanti kami akan kirimkan lagi link pendaftarannya seperti biasa. Insya Allah hari ini juga, nanti malam ya. Insya Allah mulai nanti malam atau paling telat besok pagi kami akan mulai share link pendaftarannya. Dan H-1, H-2 baru akan kami berikan user ID dan password-nya. Jadi dari kami cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk live masing-masing. Nanti saya akan close paling akhir sambil menunggu Bapak Ibu yang masih ingin mengambil foto. Silakan. Mbak Utik, terima kasih banyak. Mas Lambang. Terima kasih Mas Regi, terima kasih Pak Rustam, terima kasih. Kalau masih terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Ya. Semoga di waktu mendatang kita akan perbaiki terus ya. Amin, insya Allah. Amin, amin. Sampai bertemu lagi minggu depan, insya Allah. Kang Itfi, mana Kang Itfi? Masih ada nggak Kang Itfi? Saya mau manggil Kang Itfi nih. Kang Itfi. Pak Regi, untuk pemenang door prize nanti di email ya Pak ya? Ya, nanti minta alamat untuk ngirim aja. Minta alamat untuk kirim. Kang Itfi. Mana suaranya? Iya. Kang Itfi monitor. Iya, monitor. Coba. Hadir. Mbak Utik masih online ya?
Iya, saya lagi baca-baca komennya ini baru sempat kebaca, Masya Allah. Ini ada teman saya nih sesama profesi, tukang jalan-jalan juga nih, pengen tahu nih Oh, Masya Allah. testimoninya nih, Kang. Saya Dua. yakin Anda punya resensi yang banyak ya, bahan guiding, bahan cerita segala macam dengan ikut acara ini. Mohon tanggapannya coba, saya pengen tahu nih. Iya, punten tapi mohon maaf saya muka saya masih kayak belekan gitu, jadi saya nggak berani untuk menampilkan di layar. Tapi pada dasarnya saya sangat menikmati 2 jam webinar ini karena memang bermanfaat sekali. Dari panggilnya apa ya, Mbak apa Teteh atau Ibu Utik ya, pokoknya luar biasa ilmu yang sudah di-share, dibagikan itu buat saya yang sebetulnya saya sudah mendapatkan banyak dari beberapa perjalanan sudah saya lakukan di berbagai macam referensi. Jadi ada hal-hal baru juga, tapi sebagai reminder buat saya. Putus. Putus, Kang. Habis kuota ya? Terima kasih Bu Foila, jempolnya. Itu jempolnya kan ya Bu ya? Terima kasih. Ya, nanti insya Allah kami juga akan kirimkan link testimoninya, mohon maaf, link questionnaire atau feedbacknya kami akan share juga ya. Tentu saja silakan nanti direspon di situ. Kang Itri hilang suaranya nih, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Regi, ya. Mau join sebentar, Herlambang Mas. Oh iya, silakan Mas Lambang. Tadi tuh saya nawarin teman-teman Napaktilas langsung sesuai buku, Mas. Kayaknya responnya bagus banget tuh, banyak yang setuju. Coba dilihat di chat grup. Ini ada beberapa yang sudah personal WA ke saya, daftar gitu. Jadi kapan Khalifah bikin Napaktilas sesuai bukunya Mbak Uti gitu, ditemani oleh Mbak Uti sendiri gitu. Ya. Ini jalan-jalan beneran atau jalan-jalan virtual? Beneran, Mas. Beneran. Pak Rustam juga sudah approve tuh. Iya. Nah, justru siap. Saya sudah diskusi di sini, Mas. Jadi untuk jalan-jalan real ya, insya Allah pasti kami akan tetap buatkan, karena sehari-hari pun kami memproduksi atau membuat program tersebut. Tapi di masa yang masih pandemi, dengan kondisi yang masih sangat terbatas dan banyak protokol, mungkin di waktu dekat kami akan coba membuat dulu yang sekarang dikenal dengan istilah virtual tour. Ya, virtual tour dulu lah. Nah, kita coba jalan-jalan 1-2 kota gitu ya, sambil menunggu. Tapi kalau untuk yang realnya, insya Allah kita pasti akan buat ya, selama. Nanti kita bahas lah timing ya, waktunya dan segala macam. Boleh Mbak, Mas. Gimana Mbak Tik? Chatnya sudah baca semua? Ya, sudah Mas. Jadi saya, Pak Rustam, terima kasih semuanya, Mas Regi, teman-teman yang masih ada di sini. Mbak Uti. Terima kasih semua, insya Allah bertemu lagi. Sehat-sehat Terima kasih selalu. banget. Sama-sama, Bu. Sampai bertemu minggu depan ya Pak, insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.